Inilah Roland, pendekar pedang terkuat di kerajaan yang sendirian membunuh setiap iblis di dunia. Setelah bertahun-tahun berperang, dia akhirnya menemukan kedamaian bersama Felicia, wanita yang dicintainya, dan mereka mulai tinggal bersama di sebuah desa yang tenang. Tapi dunia ini bukan film Disney di mana semua orang berpelukan pada akhirnya. Roland sedang berlatih saat dia merasakan energi gelap datang dari langit. Raja Iblis muncul untuk membalas dendam atas semua yang Roland lakukan padanya. Dia tidak hanya ingin membunuh manusia, dia ingin menimbulkan kekacauan dan melihat keputusasaan di wajah orang-orang, jadi dia memberikan kutukan pada setiap orang di desa itu. Roland berlari ke arah istrinya dan mencoba menyelamatkannya, tapi sudah terlambat, dia sudah dirasuki. Saat mutasinya selesai, dia menyerang tanpa kendali. Dia tidak tega menyakiti istrinya sendiri dan terus membela diri. Karena Raja Iblis ingin melihat keputusasaan Roland, dia menggunakan sihir untuk menahan tangan dan kakinya. Sekarang dia tidak bisa bergerak, istrinya yang terkutuk mendekat dan mencabik lengannya hingga putus. Berpikir dia akan mati, sebuah kenangan melintas di benaknya tentang istrinya yang memberitahunya bahwa dia harus tetap hidup, dan sang pahlawan pun membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia menerjangnya dan menancapkan cakarnya ke perutnya, jadi dia menggigit gagang pedang dengan sekuat tenaga dan membelah istrinya menjadi dua. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak karena tahu akhirnya dia bisa balas dendam dan menghancurkan hidup sang pahlawan. Roland tidak bisa bertahan dari lukanya dan meninggal. Tentu saja, sang pahlawan akan kembali menjadi sangat kuat dan balas dendam pada Raja Iblis seperti cerita lainnya. Bahkan Thanos pun tidak bisa mengalahkan alur cerita ini. Dia memenangkan perang 14.000 kali, tapi sekali dia kalah, mereka membuat film tentangnya. Kembali ke Roland, dia terbangun di tempat kosong yang serba putih. Seorang dewi bernama Mionotis memberitahunya bahwa ceritanya belum berakhir dan akan membawanya kembali untuk membalas dendam pada Raja Iblis. Satu-satunya masalah adalah dia tidak akan pernah menjadi pendekar pedang lagi karena lengan yang biasa dia gunakan untuk memegang pedang telah hancur, jadi sang dewi memberinya lengan pengganti. Roland jatuh dari langit dan terbangun di tanah. Saat itulah dia menyadari bahwa dia memiliki lengan istrinya, tapi dalam versi mutan. Dia mengubur sisa-sisa jasad Felicia dan mencoba mengambil pedang sucinya, tetapi lengan barunya menolaknya. Seekor monster muncul untuk menyerang. Roland mengayunkan lengan mutannya dan melayangkan pukulan yang begitu kuat hingga menghancurkan monster itu berkeping-keping. Lengan baru ini bukan hanya sebuah kutukan. Lengan itu memiliki kekuatan luar biasa yang melanggar hukum realitas. Dia memiliki apa yang dia butuhkan untuk balas dendam, tetapi harganya mahal karena ketika orang melihat wujudnya sekarang, mereka tidak lagi melihat seorang pahlawan. Mereka melihat monster, rumor menyebar seperti api. Setengah desa bermutasi dan setengah lainnya tewas. Jadi Roland meninggalkan tanah yang hancur itu saat entah dari mana, dia menerima tendangan terbang tepat di belakang kepalanya. Itu Solana, adik perempuan Felicia dan adik iparnya. Dia adalah petarung yang sangat hebat yang menolak mendengarkannya dan langsung menyerang. Roland hanya membela diri karena dia satu-satunya keluarga yang tersisa dari pihak istrinya. Di tengah pertarungan, monster raksasa menyergap Solana dan melemparkan batu besar ke arahnya. Saat makhluk itu hampir menimpanya, Roland melompat ke kepala monster itu, mencengkeram lehernya, dan menghancurkan tengkoraknya dengan lengan barunya. Saat itulah, dia menyadari lengan barunya menyerap kekuatan dari siapapun yang dia bunuh. Malamnya, Solana sudah tenang, dan Roland akhirnya bisa menceritakan kebenaran yang brutal tentang apa yang terjadi pada Felicia. Bukannya menyalahkannya, dia meraih tangan mutannya dan menuntut untuk ikut dalam misi balas dendam. Mereka bepergian bersama dan menyadari cara tercepat untuk menemukan Raja Iblis adalah dengan memancingnya keluar dengan memusnahkan para letnan tertingginya. Mereka langsung menuju Kastil Meridogo, tetapi ketika mereka mendobrak pintu, Raja Iblis tidak ditemukan dimanapun. Tiba-tiba, suara yang tidak dikenal mengatakan bahwa petinggi itu tidak ada di sana. Pembicara itu melangkah lebih dekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Krons. Dia bilang dia bertugas menjaga tempat itu selagi bosnya pergi. Melihat lebih dekat, anak itu mengenali Roland dan bertanya bagaimana dia masih hidup. Rumor mengatakan Raja Iblis telah membunuhnya. Dalam sekejap, Roland menerjang, tetapi Kron menghindar, memperingatkannya betapa berbahayanya itu, dan tertawa bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah percakapan penting. Krons menghindar lagi, kali ini menghindari serangan kejutan Solana, dan mengejek mereka karena cukup kejam untuk menyerang seorang anak. Bahkan Roland terkejut anak itu cukup cepat untuk melampaui Meridogo sekalipun. Di sisi lain, Krones senang saat melihat lengan prajurit itu, yang jelas, berasal dari seorang wanita yang berubah menjadi monster. Pemandangan itu membuatnya tertawa. Tidak sabar untuk memberitahu Raja Iblis apa yang dia temukan.
Sang protagonis menuntut untuk tahu siapa dia dan kemana Meridogo pergi. Anak itu tidak akan menjawab. Tapi karena dia baik hati, Krones memberitahu mereka satu hal. Meridogo menuju desa Okuna tempat para penyintas membangun kembali. Roland tidak percaya mereka akan menghancurkan kampung halamannya lagi. Keterkejutan mereka hanya membuat Krones tertawa lebih keras jika mereka ingin menghentikannya. Mereka tidak punya waktu untuk berdiri dan berbicara. Bagaimanapun juga, dia tidak berencana menghentikan mereka pergi. Sang protagonis tahu meninggalkan Krones bisa menjadi bumerang nanti, tetapi mereka tidak bisa bertarung dan melakukan perjalanan pulang pergi. Solana mengatakan mereka akan lari ke Okuna dan kabur dari istana. Roland mengikuti, dia tidak akan membiarkan orang tak bersalah mati. Tetap saja, dia menyuruh anak itu menunggu. Mereka akan kembali dan membunuhnya nanti. Itu hanya membuat Kronze geli. Dengan kesempatan di depannya, dia memutuskan akan melaporkan semua yang dilihatnya. Itu akan membuat segalanya jauh lebih menarik. Sementara itu, Meridogo menyerang penduduk desa, menginterogasi masing-masing tentang di mana jasad Roland berada. Dia mengatakan itu adalah kehormatan besar bagi iblis untuk diberikan wilayah oleh tuan mereka. Meski begitu, kalah dari manusia biasa di hari pertama adalah penghinaan yang tidak akan pernah dia lupakan. Itulah mengapa dia ada di sini untuk mengulang semua kegagalannya setelah merangkak kembali dari kedalaman neraka. Dia akan menyeret wanita lain itu ke dunia ini juga, dan kali ini dia akan menang. Seorang penduduk desa bertanya, apakah para iblis tidak mengubah Roland menjadi monster juga? Bukan itu yang Meridogo dengar dari tuannya, jadi dia menuntut detail sampai Roland sendiri tiba, menghentikan kehancuran sebelum menyebar. Sempurna. Tidak perlu menggali mayat. Meridogo lebih suka melawannya lagi. Dia menyebutkan lengan penolakan yang bisa menyelamatkan dunia, yang berarti kekuatan baru sang protagonis, dan Solana melompat lebih dulu. Dia menolak untuk diabaikan. Mereka tidak akan melakukan apa yang dia inginkan, dan dia sudah siap. Bertarung bersama adik iparnya, Meridogo mencabut segenggam rambutnya sendiri dan melemparkannya ke bawah. Lava menyembur. Dari situ, makhluk-makhluk bangkit dan menyerbu. Para penduduk desa, prajurit api Meridogo, diciptakan untuk membakar setiap manusia di dekatnya. Ini adalah jebakan yang jelas untuk menjauhkan Solana dari duel. Tak satu pun dari mereka menyukainya, bahkan saat petinggi iblis itu bersikeras, dia hanya ingin berduel 1 lawan 1 dengan Roland. Dia bahkan berjanji tidak akan menyentuh desa lagi, menyebut itu cara yang adil untuk melakukannya. Roland tidak punya pilihan selain setuju. Dia memberitahu adik iparnya untuk membantu orang-orang sementara dia menangani monster itu. Dia tahu Solana khawatir, tetapi jika dia ragu-ragu, mereka akan kehilangan lebih banyak nyawa. Solana pergi, mengikuti rencana. Dia akan segera kembali, sendirian. Meridogo bersiap-siap lalu berhenti. Roland terasa berbeda dari sebelumnya. Meridogo bertanya apa yang terjadi pada pedang yang mengalahkannya. Kali ini, dia berencana untuk menghancurkannya dan membalas penghinaan itu. Roland tidak menjawab. Dia hanya menyuruhnya untuk memulai. Sedikit bosan, Meridogo menyerang lebih dulu. Roland tahu akan bohong jika mengklaim dia akan menang hanya karena pernah mengalahkannya sekali. Sekarang dia melemah tanpa pedang suci, dan aura jahat Meridogo sangat menekan. Kesenjangan telah terbalik sejak hari itu, tetapi Roland tidak pernah berencana untuk kalah. Dia tidak akan mundur. Jika dia tidak punya pedang, dia akan menggunakan lengannya sendiri. Dia akan menyerang dengannya, menangkis dengannya, meniru gerakan yang sama yang dia gunakan dengan pedang. Gerakan kaki dan taktik yang dia latih selama bertahun-tahun masih ada. Dia bisa bertarung hanya dengan lengan itu. Meridogo lebih cepat. Dia mendaratkan pukulan telak ke dada Roland. Roland langsung merasakan perbedaan jangkauan antara pedang dan lengan sangatlah brutal. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa. Meridogo menahan pukulannya, seolah dia mencoba untuk tidak memukul terlalu keras. Memotong pikiran Roland, dia bergerak lebih cepat, menyiapkan semburan api. Api meletus, memaksa Roland untuk mundur lagi, menghindari puing-puing. Meridogo pamer, menyombongkan diri bahwa dia kembali dari neraka jauh lebih kuat di level yang berbeda sekarang. Roland tahu serangan langsung akan membunuhnya. Ini gawat, tapi Meridogo tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa yang terjadi. Roland terasa lebih lemah dari sebelumnya. Dia bertanya, apakah Roland benar-benar akan bertarung hanya dengan lengannya, dan bahkan mulai berpikir pertarungan yang membunuhnya adalah kebetulan, mungkin keberuntungan semata. Roland menolak menjelaskan. Dia membiarkan Meridogo berpikir apapun yang dia mau, lalu menyerbunya. Tidak butuh waktu lama bagi Roland untuk menyadari dia harus menggunakan kekuatan yang selama ini dia tahan, lengan penjara. Itu membuatnya bisa mencuri kekuatan musuh. Begitulah cara Roland melempar Meridogo.
Meski begitu, itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Maridogo terkejut ketika sebagian kekuatannya dicuri, tapi itu tidak cukup untuk melukainya. Pertarungan ulang yang dia dambakan ternyata membosankan, ini hanya mengecewakannya. Dia bertanya pada Roland apa tujuannya, terutama sekarang setelah dia menjadi sangat tidak menyenangkan. Roland melotot, kesal, yang hanya membuat Maridogo semakin bingung karena manusia itu sekarang terlihat jelek dibandingkan dengan betapa heroiknya dia dulu. Roland membentak bahwa Maridogo tidak berhak menghina lengannya. Setelah hening sejenak, petinggi itu tertawa terbahak-bahak dan berpura-pura meminta maaf karena tidak menyadari lebih cepat dari mana anggota tubuh mengerikan itu berasal. Sekarang kemarahan Roland masuk akal. Itu adalah bagian dari kekasihnya yang telah meninggal. Maridogo terus mengejeknya karena begitu bodoh membiarkan perasaan mengendalikannya. Kata-kata Maridogo memudar di kepala Roland, digantikan oleh permintaan maaf diam-diam yang dia sampaikan kepada Felicia. Dia harus menggunakannya untuk hal-hal yang mengerikan. Meski begitu, dia ingin mengakhiri ini dengan cepat dan membuat lawannya berhenti bicara omong kosong. Saat Maridogo menembakkan bola api, Roland menggunakan lengan istrinya untuk mencuri kekuatan itu. Ledakan besar berasap meledak dan Maridogo menyeringai. Tentu saja. Dia menang sampai sebuah cahaya menghapus kesombongan dari wajahnya. Roland menyerap serangan itu. Dia berhasil, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menahan apinya, dan dia jelas kesakitan. Roland menyebutnya hanya beberapa goresan, dan petinggi itu menertawakan betapa beraninya dia. Baiklah, kalau begitu dia akan membungkam mulut besar prajurit itu dengan satu pukulan. Dalam hati, Roland tahu kerusakannya tidak kecil, tetapi kekuatan api memungkinkannya membalikan serangan musuh kembali padanya. Dia membuktikannya saat mereka berbenturan, dan dia menghancurkan senjata Maridogo dengan tangan kosongnya. Bukan hanya api di sekitar lengannya, dia menyemburkannya melalui sikunya untuk meningkatkan intensitas. Maridogo menatap palunya yang hancur, lalu melemparkannya ke samping dan terus maju. Dia tidak akan membiarkan Roland menjadi sombong karena sedikit peningkatan kekuatan. Dia akan menunjukkan padanya bagaimana api sebenarnya digunakan dalam pertempuran. Sihir membanjiri tubuh petinggi itu saat dia menyerang lurus ke arah Roland, putus asa untuk membuktikan kesenjangan dalam kendali mereka. Mereka berbenturan lagi dengan ledakan yang begitu keras, bahkan Solana pun menoleh ke arah medan perang. Roland dengan cepat menyadari kekuatan Maridogo terus meningkat dan bertahan menjadi lebih sulit. Lengan kanannya lebih kuat, terbangun dengan kekuatan lebih, tetapi sisa tubuhnya masih manusia, dan itu tidak akan bertahan lebih lama. Sempurna. Panas yang luar biasa inilah yang akan memberinya kesempatan. Yang mengejutkan Maridogo, Roland mencoba mengambil apinya lagi. Jadi Maridogo mengerahkan seluruh kemampuannya, bertujuan untuk membebaninya dengan terlalu banyak sihir untuk ditampung sekaligus. Mereka berdua berteriak dan kemudian Roland tertawa karena dia benar-benar bisa menahannya. Kemudian dia melemparkan semua kekuatan yang tersimpan itu kembali ke iblis, memberikan luka fatal. Maridogo hanya bisa pingsan tak bergerak sama sekali. Bahkan Roland tercengang oleh betapa luar biasanya lengan Felicia, lebih kuat dari sebelumnya, mampu mengambil setiap jejak kekuatan terakhir dari musuhnya. Dia mungkin tidak akan bisa melakukan serangan sekuat itu lagi, tapi setidaknya dia bisa menggunakan api di masa depan. Jika dia terus mengalahkan para petinggi dan mencuri sihir mereka, suatu hari dia akan cukup kuat untuk mengalahkan Raja Iblis sendiri. Dalam benaknya, dia meminta Felicia untuk meminjamkan lebih banyak kekuatannya di hari-hari mendatang. Tiba-tiba, Solana muncul, memanggil namanya. Roland bertanya apakah dia aman setelah membantu penduduk desa. Dia bilang hampir semua monster mati, dan sebagian besar dari mereka akhirnya terbakar oleh api. Lalu dia melihat lukanya dan panik. Apa ada yang bisa kulakukan? Aku baik-baik saja, kata Roland, memaksakan diri. Kita harus pergi sekarang. Keributan itu akan menarik penjaga kerajaan dan pasukan penakluk juga. Jika mereka datang, mereka akan mengira dia monster dan menyerang. Solana menyelip di bawah lengannya untuk membantunya berjalan, berpikir dia belum pernah menggunakan kekuatan itu sebelumnya. Setelah memaksakan diri begitu keras, tentu saja dia akan berakhir seperti ini. Jadi dia memutuskan akan menjadi dukungan yang dia butuhkan sampai mereka keluar. Sebelum mereka bisa pergi, sebuah suara memanggil, meminta Roland untuk menunggu. Beberapa penduduk desa yang selamat melangkah maju. Mereka ingin tahu yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar tidak berubah menjadi semacam makhluk? Itulah yang mereka pikirkan saat pertama kali melihatnya. Jadi mereka tercengang menyadari Roland masih manusia. Roland bahkan tidak tahu harus berkata apa, memikirkan semua yang telah dia lalui, tetapi Solana menjawab untuknya. Dia manusia, katanya, sepenuhnya. Mereka hanya perlu melihat bagaimana dia bertarung. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi mereka, untuk menghadapi Maridogo dan menang. Jauh di lubuk hati, Roland tidak berubah sama sekali.
Dia masih pahlawan terbesar yang dimiliki desa itu. Roland merasakan tenggorokannya tercekat. Satu persatu, penduduk desa mengangguk, mengingat dia pernah menjadi kebanggaan mereka. Seseorang meminta maaf atas cara mereka memperlakukannya sebelumnya, dan yang lain mengikuti, berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka, bertanya bagaimana keadaannya. Sekarang setelah tahu kebenarannya, mereka ingin melaporkannya ke pasukan penaklukan kerajaan untuk memastikan Roland tidak akan diburu. Roland menghargainya, tapi dia menggelengkan kepala. Jangan. Penampilannya yang sekarang hanya akan membuat kesalahpahaman terus berlanjut. Begitu orang-orang ketakutan dan mulai meragukannya, hanya masalah waktu sebelum dia terpaksa memisahkan diri dari umat manusia. Bahkan jika beberapa orang mempercayainya, yang lain akan menyebut mereka telah dicuci otak oleh iblis. Dia tidak bisa membiarkan orang tak bersalah terseret ke dalam bahaya karena dirinya. Dia menyuruh mereka untuk meninggalkan desa sekarang dan memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab kepada para penyintas, sementara dia dan Solana pergi. Meski begitu, beberapa penduduk desa bersikeras untuk membantu. Mereka berlari untuk mengambil perban dan obat apapun yang bisa mereka temukan. Solana berjanji padanya dengan pelan bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali ke rumah bersama Felicia dan akhirnya hidup bahagia selamanya. Lalu suara lain menyela. Siluet ungu terbentuk di udara, berhasil terhubung. Roland dan Solana berbalik, terkejut, siap bertarung sampai Crons muncul. Anak laki-laki itu tertawa, tenang. Dalam keadaanku saat ini, aku hanya bisa berbicara dengan kalian. Tubuh utamaku ada di tempat lain. Dia bilang dia bisa mendengar suara itu, tetapi tidak bisa merasakan kehadiran yang dicarinya. Tetap saja, mengesankan bahwa Maradogo benar-benar dikalahkan lagi. Dan dalam situasi ini, nekromansi hanya bekerja sekali. Lagi pula mereka tidak bisa membangkitkannya kembali. Roland menuntut untuk tahu siapa dia. Dia tahu Cronus bukan salah satu bawahan Meridogo. Cronus mengangguk. Benar, itulah kenapa aku datang untuk menyapa kalian. Kali ini, dia memperkenalkan dirinya dengan benar. Pejabat baru yang ditunjuk di bawah perintah Raja Iblis untuk menggantikan eksekutif yang mati dan menduduki tanah kosong. Dia bahkan meminta maaf karena berbohong sebelumnya tentang hanya menjadi anak iblis. Sebenarnya, aku adalah penerus Meridogo. Dia bilang dia tahu Roland ingin balas dendam terhadap raja jahat, tetapi mengalahkan iblis itu tidak akan mengubah apapun. Bosnya sudah lama tidak tertarik pada Roland. Namun, karena Roland telah menang, Crons berpikir akan kejam jika pergi tanpa hadiah. Ras mereka menyukai keputusasaan manusia. Itulah tujuan menyerang manusia sejak awal. Seseorang seperti Roland akan menjadi santapan yang luar biasa dan akan sia-sia jika membunuhnya begitu saja. Solana juga baru saja kehilangan kakak perempuannya. Akan menarik untuk melihat kemana semua ini akan membawa mereka. Gadis itu tergagap bahwa dia bisa bertarung, bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membuktikan dirinya. Eksekutif baru itu hanya tertawa dan menyuruhnya untuk terus mencoba karena keputusasaan tidak akan pernah bangkit kecuali harapan datang lebih dulu. Mereka membutuhkan kedua pahlawan itu untuk terus maju, bukan untuk mengalahkannya, tetapi untuk menghadapi Zeno. Dengan itu, anak laki-laki itu mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Roland memberitahu Solana bahwa mencari di sekitar sini tidak ada gunanya. Dalam hati, dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Meridogo benar-benar dibangkitkan oleh bocah itu, dan fakta bahwa eksekutif baru itu muncul begitu cepat membuktikannya. Tidak peduli berapa kali mereka membunuh iblis-iblis itu, yang lain akan selalu muncul untuk menggantikannya. Meski begitu, Roland tahu dia harus mengalahkan setiap iblis yang ditemuinya. Solana, yang tidak menyadari semua itu, tersenyum cerah. Sihir yang membangkitkan orang mati benar-benar ada di dunia ini, jadi pasti ada cara untuk mengembalikan Felicia. Roland sejujurnya terkejut bahwa hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Dia ragu-ragu, khawatir dia terdengar aneh, tetapi Roland melihatnya sebagai hal yang baik. Bagaimanapun juga, mereka menemukan pijakan mereka kembali. Mulai sekarang, yang tersisa hanyalah terus bergerak maju. Solana berkata mereka harus mengobati luka kakak iparnya, dan dia akan menangani pelatihannya. Roland tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, sedangkan Solana tahu. Kemudian, Roland masuk ke dalam mimpi yang sama lagi, ditarik ke dalam ruang putih, dan di sanalah dia berada. Felicia telah kembali. Mereka masih tidak bisa berbicara atau menyentuh. Dia hanyalah sesuatu yang diciptakan oleh pikirannya, tetapi sebagian dari dirinya berharap bisa bebas dari semua penderitaan ini. Tinggal di tempat yang begitu kosong tanpa ada yang bisa dilakukan pasti sangat membosankan. Felicia tiba-tiba melihat ke samping, dan Roland juga merasakannya. Api Meridogo ada di dekat sini. Kekuatan itu masih ada di dalam dirinya. Dia bertanya apakah api itu tidak menghalangi mendiang istrinya untuk akhirnya beristirahat dengan tenang. Felicia dengan pelan berkata, rasanya hangat.
Ketika Roland bangun, Solana menyambutnya dengan ceria dan keras dan berkata dia sudah menghangatkan sup untuk sarapan. Setelah mereka makan, mereka bisa mulai berlatih. Bahkan saat itu, Roland tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah Felicia benar-benar baik-baik saja jika dia terus menempuh jalan ini. Mereka telah melatih teknik bertarung untuk sementara waktu, dan dia perlu waktu untuk terbiasa bertarung tanpa pedang. Solana memberitahunya bahwa hal utama dalam pertarungan tangan kosong adalah gerak kaki. Roland setuju. Pengendalian jarak dan perpindahan berat badan itu penting. Dia tahu itu karena dia telah melewatkan banyak kesempatan jarak menengah melawan Meridogo, dan kekuatan yang tidak perlu di lengan barunya bukanlah rahasia untuk menjadi lebih kuat. Jadi Solana memutuskan untuk memeriksa levelnya saat ini. Mereka akan berlatih tanding dengan cara yang sama seperti beberapa hari terakhir. Roland mengangguk, bersiap-siap, dan melayangkan tinju ke udara. Embusan angin besar menerpa. Solana melompat, terkejut. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari kemarin. Wajahnya berseri-seri, yakin bahwa kakak iparnya mungkin adalah seorang jenius tempur dalam seni bela diri. Roland menertawakan betapa bersemangatnya dia. Bukan seperti itu. Aku hanya berlatih sendiri tadi malam. Melihat apa yang telah dia lakukan pada hutan membuat Solana bertanya-tanya berapa jam dia berlatih tanpa henti. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu tahu pendekar pedang terhebat di dunia melakukan hal-hal dengan cara yang cukup gila, jadi dia menyarankan pendekatan sebaliknya, ciptakan jarak, mundur. Seniman bela diri tidak bisa memakai baju zirah berat, jadi menghindar itu penting. Terutama sekarang, kakak iparnya sama sekali tidak melindungi hidupnya sendiri. Dia terus-menerus menerjunkan dirinya ke dalam bahaya. Dia membutuhkan teknik-teknik itu agar setidaknya dia bisa sedikit lebih aman. Solana menjelaskan mereka harus mengontrol ruang dengan teknik yang disebut pukul dan lari agar mereka bisa mengalahkan banyak lawan dengan mudah. Roland menolak, bahkan jika dia mencoba menirunya, dia tidak akan pernah bisa menandingi kecepatannya. Dia bisa bergerak seperti itu karena dia kelas atas. Mendengar itu, dia tersipu malu karena pujian itu, tetapi Roland sudah punya ide untuk menghadapi beberapa musuh sekaligus. Di dekat hutan ada area yang dipenuhi monster anjing neraka yang berburu dengan bau darah. Pertama kali dia mengalahkan Maradogo, permintaan penaklukan menjadi berantakan karena makhluk-makhluk itu ada di dekatnya. Roland mengambil batu berlumuran darah dari tanah dan Solana menatapnya. Bingung, dia menenangkannya dan menyuruhnya untuk memperhatikan. Dia akan menjaganya tetap aman. Lalu dia melemparkan batu itu ke dalam hutan. Sebuah kehadiran yang menakutkan menjawab. Beberapa mata merah terbuka sekaligus. Solana langsung mengerti apa yang sedang dilakukannya. Dalam pertarungan, kuncinya adalah memilih taktik yang tepat, dan itu termasuk melawan anjing neraka. Jika dia melawan mereka sekarang, dia bisa berlatih menghadapi banyak lawan sekaligus. Sementara itu, Krones berjalan melewati hutan dengan seorang gadis kecil yang ketakutan. Dia tahu itu terlalu berbahaya, tetapi anak laki-laki itu terus mendesaknya, berjanji semuanya akan baik-baik saja. Kembali ke Roland, gerombolan itu mendekat. Anjing neraka bergerak dalam kelompok, regu terpisah di bawah satu pemimpin yang mengordinasikan serangan mereka. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, menghadapi Raja Iblis tetap menjadi mimpi yang jauh. Jadi Roland memulai pertarungan tanpa sedikit pun rasa takut. Solana memperingatkannya bahwa beberapa dari mereka mendekat bahkan dari belakang. Roland sudah tahu polanya. Satu unit menarik perhatiannya sementara yang lain mengincar titik butanya. Mereka cerdas. Serangan balasan terbaik adalah pukul dan lari, terus-menerus mengubah posisi, tetapi dia tidak secepat itu. Jadi dia berkomitmen pada hal sebaliknya, maju sekuat tenaga dan menghancurkan mereka secara langsung. Dan setiap kali satu jatuh, dia mencuri energinya, bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya, menjadi lebih kuat dengan setiap pembunuhan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia tidak boleh mundur, tidak sampai dia mendapatkan balas dendamnya. Menyaksikan itu, Solana tidak bisa tidak terkesan. Kakak iparnya sudah bisa bertarung seperti ini. Segera, hanya tersisa satu yang besar, jelas pemimpinnya. Lebih banyak stamina, lebih banyak kekuatan. Pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang. Roland merasakan kekuatan di lengan kanannya mencapai puncaknya, dan dia tahu dia bisa mengalahkannya. Solana juga ikut campur, menjatuhkan beberapa anjing neraka di dekatnya yang mencoba mendekat. Roland sudah mengalahkan sekitar 20, tetapi pemimpinnya terus bersembunyi di balik gerombolan baru yang keluar dari hutan. Jika itu cara bermainnya, maka dia harus memusnahkan mereka semua. Latihannya selesai. Roland yakin serangan berikutnya bisa menyelesaikan ini dalam sekali serang. Lalu dia menyadari pemimpinnya mencoba lari, menggunakan bawahannya sebagai perisai. Tidak ada kesempatan. Roland menyerang lurus ke arahnya. Pada saat yang sama, Krones terus berjalan dengan gadis itu. Dia ingin pulang, bertanya apakah desa mereka benar-benar ke arah ini.
Dia bahkan berpikir anak laki-laki itu pasti tersesat juga. Tidak tahu siapa dia sebenarnya. Begitu mereka cukup jauh, Krones tertawa. Dia mengaku telah berbohong sepanjang waktu. Anjing neraka dipanggil oleh seseorang dan dia akan diserang dan dibunuh. Jika dia ingin membenci seseorang, dia harus membenci pemanggilnya. Dia meninggalkannya membeku karena terkejut, melambai, dan menghilang. Sendirian, gadis itu panik, tidak tahu harus kemana. Segera dia mendengar sesuatu di hutan. Dia meringkuk, menangis, memohon untuk tidak mati. Sebelum anjing neraka bisa mencapainya, Roland menerobos masuk dan menebas yang menghalangi jalannya, menyelamatkannya hampir secara tidak sengaja. Dia bertanya dari mana asalnya. Gadis itu hanya menatap, terkejut dengan lengan besar pria yang menyelamatkannya. Bagaimanapun juga Roland tahu dia harus melindunginya. Dialah yang memancing anjing neraka itu. Dia menyuruhnya untuk menutup matanya, kesal karena pemimpinnya berhasil kabur karena fokus Roland teralihkan sejenak, dan pertarungan berubah menjadi defensif. Dia harus menjaga energinya dan melindungi gadis dalam dekapannya. Tepat saat dia mulai khawatir, Solana bergegas masuk untuk membantu. Roland berterima kasih padanya dan mengakui dia tidak tahu siapa gadis itu. Dia baru saja menariknya menjauh sebelum monster hutan bisa mencapainya. Meski gemetar, gadis itu berhasil berkata, "Aku Lily." Solana memujinya karena menyapa meskipun dia ketakutan. Roland meminta adik iparnya untuk menjaga Lily sementara dia mengurus sesuatu yang lain. Bosnya sudah dekat sekarang, dan dia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Dia melakukan persis apa yang diajarkan Solana padanya, gerak kaki untuk memperpendek jarak. Dia melesat maju, menebas setiap anjing di jalannya saat dia menyerang bosnya. Lily hanya bisa menatap saat dia bertarung. Di sampingnya, Solana bertanya mengapa dia berada di tempat yang berbahaya itu. Masih tegang, Lily menjelaskan seorang anak laki-laki yang belum pernah dilihatnya membawanya ke sana. Dia memintanya untuk membantunya pulang, dan ketika dia melakukannya, dia meninggalkannya di tengah hutan lalu menghilang tepat di depannya. Roland menduga dia ditipu oleh iblis, dan mungkin iblis itu masih mengawasi. Solana bertanya dari arah mana dia datang, dan Lily menunjuk, menambahkan bahwa dia berasal dari desa Coreki. Solana tahu Coreki jauh dari kota besar, jadi kemungkinan tidak ada orang di sana yang akan mengenali Roland. Meski begitu, mereka tidak bisa begitu saja mengirimnya pulang sendirian. Roland memberitahu Lily untuk merahasiakan lengan yang dilihatnya. Lily berkedip. Bingung, dia pikir itu cukup keren. Baginya, prajurit itu luar biasa karena telah menyelamatkannya seperti itu. Roland menghela napas. Dia sudah menyuruhnya untuk menutup mata selama pertarungan. Dia tidak ingin seorang anak melihat makhluk mati, tetapi Solana pikir itu hal yang baik. Setelah beberapa saat, Roland teringat senyum Felicia dan diam-diam setuju. Kemudian, mereka bertiga menuju desa. Roland menyadari tidak banyak pemuda di sekitar. Jika hanya sedikit orang yang pernah pergi ke guild kota, kemungkinan dia dikenali rendah. Lily membawa mereka pulang dan memanggil ibunya dengan ceria karena kegembiraan tentang tamu mereka. Ibunya keluar, bertanya siapa mereka, dan membeku ketika mendengar merekalah yang menyelamatkan Lily dari monster. Dia memeriksa Lily, dan Lily dengan tenang mengatakan dia baik-baik saja, bahwa mereka melindunginya dengan sangat baik. Setelah memarahinya karena pergi sendirian, ibunya memeluknya erat dan membuatnya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Beberapa saat kemudian, wanita itu berterima kasih kepada mereka di pintu dan menanyakan nama mereka. Solana memperkenalkan dirinya sebagai seniman bela diri keliling, lalu dengan gugup memperkenalkan Roland sebagai Laura. Sang ibu mengerutkan kening mendengar nama feminin itu, tetapi tetap berterima kasih kepada mereka. Roland memaksakan diri untuk meminta maaf atas nama yang aneh itu. Wanita itu berkata tidak apa-apa dan mengundang mereka masuk menawarkan makanan sebagai ucapan terima kasih. Ibu dan anak itu bergegas ke dapur dan melambaikan tangan agar mereka masuk. Roland langsung memarahi adik iparnya karena nama palsu yang buruk itu. Solana meminta maaf, itu satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Selain itu, Laura adalah nama yang digunakan Roland saat mereka bermain rumah-rumahan waktu kecil. Di dalam, Roland menunjukkan apa yang aneh tentang desa itu, dan Solana setuju. Hampir tidak ada pria. Mungkin ada iblis yang menargetkan penduduk desa. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal dan mengalahkan apapun yang mengancam warga sipil. Krones lebih kuat dari Meridogo. Mereka perlu menggunakan setiap waktu luang untuk menjadi lebih kuat, melawan setiap iblis yang muncul, dan membangun gaya yang sesuai dengan setiap situasi. Menyelamatkan dunia telah menjadi impian mereka sejak awal. Milik Roland, Solana, dan Felicia. Lily muncul lagi untuk memanggil mereka masuk. Mereka keasyikan mengobrol. Di luar, tetua desa mengamati dari kejauhan, diam-diam menilai mereka. Kemudian, mereka berempat makan sup malam buatan Ibu Lily.
Lily berseri-seri, bangga karena dia yang memotong sayuran untuk para tamu. Solana bilang rasanya enak, bahkan saat sang ibu meminta maaf karena tidak menyajikan sesuatu yang lebih mewah. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, dia harus melakukan semuanya sendiri. Jadi Roland dengan hati-hati bertanya apakah kematiannya disebabkan oleh, dia menjawab ya, ada reruntuhan tua di luar desa dan sekelompok monster pindah ke sana. Suaminya meninggal saat Lily masih terlalu kecil untuk mengingatnya. Solana bertanya mengapa mereka tidak pergi. Sang ibu berkata Lily masih kecil dan mereka tidak punya tempat untuk pergi. Kepala desa mengajukan permintaan penaklukan, tapi karena mereka sangat terpencil, tidak ada yang peduli. Sang protagonis tahu permintaan itu adalah jeritan putus asa minta tolong, dan sekali diabaikan, permintaan itu hampir tidak pernah muncul lagi. Itulah sebabnya desa-desa seperti ini diabaikan dan dibiarkan membusuk. Wanita itu bahkan tidak mau mengeluh tentang hal itu sekarang. Roland menentangnya. Tidak perlu berpikir seperti itu. Bahkan jika orang lain juga menderita, itu tidak berarti kau harus memilih siapa yang pantas diselamatkan. Dia bertanya di mana suku itu berada. Mereka akan menanganinya sendiri. Hal itu membuat wanita itu khawatir. Tak satu pun dari mereka terlihat membawa senjata yang cukup berat. Lily bersemangat untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu, setuju dengan ibunya, dan bahkan mulai menyebut seseorang. Lalu dia ragu-ragu dan terdiam. Solana mengatakan mereka cukup kuat untuk melakukan pekerjaan itu dengan benar. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, dunia sudah terbiasa dengan keberadaan suku iblis. Orang-orang marah, tetapi mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai hal yang normal. Itulah sebabnya mereka berdua pergi ke reruntuhan untuk menghadapi para monster. Tapi mereka tidak tahu tata letak di dalamnya, dan bisa jadi penuh dengan jebakan untuk menghalau penyusup. Aturan dasar bagi para petualang adalah jangan pernah sembarangan masuk ke wilayah musuh. Sang ksatria memikirkan sesuatu yang suka dia lakukan dalam situasi seperti ini, dan meminta adik iparnya untuk meminjamkan sedikit daya tembak. Solana adalah seniman bela diri yang cepat, dan dia menggunakan alat sihir untuk meningkatkan serangannya. Sarung tangannya diisi dengan bubuk mesiu ajaib yang dapat menyebabkan ledakan. Dengan itu, ditambah lengan yang menyerap api meridogo, Roland bisa memukul sekuat bola penghancur. Jadi dia menggunakan combo itu untuk meledakkan pintu masuk reruntuhan dan melenyapkan ancaman apapun yang menunggu di dalam. Untuk hal-hal seperti ini, dia pikir langkah terbaik adalah menghancurkan sarangnya sepenuhnya. Solana khawatir reruntuhan itu mungkin memiliki nilai sejarah yang besar dan menghancurkannya bisa menimbulkan masalah. Roland berkata nyawa penduduk desa lebih penting daripada peninggalan tua. Selain itu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sesuatu yang besar keluar dari reruntuhan. Golem batu besar muncul, dan di atasnya ada seseorang yang langsung menyadari reruntuhan itu diserang. Jelas, iblis itu sangat marah karena dua manusia menyebabkan kerusakan sebanyak itu sendirian. Dia berasumsi tidak ada seorang pun di desa terdekat yang cukup kuat untuk melawan, dan dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan semua pria kuat. Roland menduga makhluk ini mungkin bertanggung jawab atas kematian ayah Lily, tapi ini pertarungan yang sulit. Suku iblis berada di balik skema yang membuat orang putus asa, dipimpin oleh Raja Kegelapan. Monster adalah makhluk yang hanya mengulangi kehancuran yang sudah pernah terjadi. Namun, golem hanyalah batu dan tanah yang digerakkan oleh sihir. Dengan kata lain, Roland tidak bisa menyerap energi dari lawan itu, jenis musuh yang tak terduga. Iblis itu kesal ketika menyadari seseorang bisa menahan serangan golem. Dia suka menindas manusia yang tidak bisa melawan, tapi kedua orang ini adalah seniman bela diri. Solana menyerbunya, tapi dia menangkisnya dengan mudah. Dia mencoba menghabisi keduanya sekaligus dan memukul mundur mereka menggunakan golem. Roland menyadari, iblis ini bukan tipe eksekutif tingkat tinggi, tapi dia tetap terampil. Kemudian iblis itu menggunakan sihir untuk menciptakan golem batu yang lebih kecil untuk mengulur waktu. Sang protagonis menyuruh Solana untuk menangani yang kecil, yang membuatnya kesal, karena itu strategi yang sama yang mereka gunakan melawan Meridogo. Masalahnya adalah kesatria itu juga belum pernah melawan golem sebesar itu, dan terlalu berbahaya bagi adik iparnya untuk menghadapinya sendirian. Dan iblis itu sangat ingin menghancurkan mereka dengan cepat. Serangan berikutnya membuat Roland mengangkat lengan kanannya untuk menangkis, dan itu tidak mudah. Makhluk-makhluk kecil itu mencoba menerkamnya, tapi Solana dengan cepat menghancurkan mereka. Batu-batu itu berat, dan sang protagonis tahu dia tidak akan bisa menghancurkannya. Melihatnya kesulitan, Solana menyuruhnya menggunakan pinggulnya seperti saat latihan. Roland menancapkan kakinya dan menyalurkan kekuatan itu. Dengan susah payah, dia menghancurkan batu-batu golem. Kemampuan lengannya saja tidak cukup. Dia harus meningkatkannya dengan teknik mereka untuk menahan apapun yang dilancarkan monster itu.
Kemudian, Solana terkejut, kakak iparnya terjebak di antara tangan batu. Apa yang baru saja dihancurkan Roland terbangun kembali dalam sekejap mata. Iblis itu tertawa. Makhluk itu bisa membangun kembali dirinya sendiri kapanpun dibutuhkan. Di tangan dalang sepertinya, kelas atas suku iblis terlindungi dengan baik. Roland berhasil keluar, tapi regenerasi golem itu gila-gilaan. Cara klasik untuk mengalahkan golem adalah dengan menghancurkan intinya, tapi sesuatu sebesar itu bisa memiliki banyak jantung. Dia harus menemukan semuanya. Solana bergegas masuk dan memberitahunya bahwa mereka harus bertukar posisi sekarang. Roland khawatir dia tidak akan punya kekuatan untuk menghancurkannya, tapi dia ingin Roland berburu inti sementara dia mengulur waktu dengan kecepatannya yang gila. Dia bisa menghindari sebagian besar serangan, tapi yang tidak bisa dihindari tetap menyakitkan. Meski begitu, dia menyadari bisa melacak titik lemah dengan mendengarkan suara batu saat dipukul. Dia tidak akan membiarkan Roland bertarung sendirian, terutama setelah Felicia tiada. Saat ini, dialah satu-satunya yang bisa membantunya. Ketika seniman bela diri itu melompat turun dari golem, dia memberitahu Roland bahwa dia menemukan 3 inti di bahu kanan, dada, dan perut. Iblis itu masih mencerna bagaimana mereka bisa mengetahuinya begitu cepat, tapi Roland tidak menunggu. Dia memukul titik yang dia sebutkan. Dia menghancurkan bahu kanan dan di dalam lubang menemukan batu biru cerah, persis seperti yang dia butuhkan. Kemarahan iblis itu memuncak saat golem mulai runtuh dan dia tidak bisa menghentikan Roland merobek titik-titik lemahnya. Terpaksa mengubah taktik, penyihir iblis itu mengubah bentuk makhluk itu agar bisa melarikan diri. Tidak ada alasan untuk tetap terkunci bersama 2 seniman bela diri yang berbahaya. Dia hanya menghantui reruntuhan ini untuk menyiksa warga sipil yang lemah dan memeras keputusasaan dari mereka. Saat itu, Solana menyerbu dengan kecepatan setinggi golem, membuatnya lengah. Dia masih tidak menerima kekalahan. Dia tahu serangannya tidak cukup kuat untuk menghancurkan inti, tapi Solana tidak mundur. Dia telah menyimpan jurus spesial. Dia melepaskan sihir yang tersimpan di sarung tangannya dan menembakkannya sekaligus, menuangkan sisa daya tembaknya melaluinya. Teknik itu disebut ledakan. Dia menggunakannya pada golem, dan golem itu hancur dengan cepat. Menyadari dia kalah, iblis itu mulai menangis dan memohon agar tidak dibunuh. Roland bertanya apakah dia yang membawa seorang gadis ke tengah hutan. Iblis itu menyangkalnya, mengatakan dia biasanya menyimpan yang termuda untuk yang terakhir. Pertama, dia membunuh para pria dewasa dan membuat anak-anak mereka putus asa, meninggalkan yang lemah berjuang untuk melindungi yang paling rentan. Dia bersumpah, bukan dia yang dicari Roland, memohon untuk hidupnya. Roland hanya melihat sampah hidup. Jika bukan orang ini, maka makhluk jahat lain yang menipu Lily. Itu membuatnya mencurigai Krones sendiri, bahkan tanpa bukti. Roland tenggelam dalam pikirannya. Iblis itu mencoba mengambil keuntungan dan menyerang. Roland menghentikannya dengan mudah dan membalas dengan pukulan ke wajah, menjatuhkannya tanpa berpikir 2 kali. Meski begitu, Roland tahu ini bukan musuh tingkat tinggi. Dia tidak meninggalkan kekuatan apapun seperti api Meridogo. Saat Solana datang memanggilnya, Roland memutuskan mereka harus kembali ke desa secepat mungkin. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah Lily dan menceritakan apa yang terjadi, mengatakan mereka telah mengalahkan iblis di reruntuhan, tetapi mereka masih belum menemukan siapapun yang telah menipu gadis itu sebelumnya. Ibu Lily memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Mereka sudah melakukan lebih dari cukup dengan membalaskan dendam mendiang suaminya. Kedua seniman bela diri itu tahu bahwa jika mereka tinggal, mereka hanya akan membawa masalah bagi penduduk desa. Orang luar yang tinggal terlalu lama membuat orang tidak nyaman. Lily tidak mengerti. Mereka telah mengalahkan makhluk jahat itu, jadi mengapa ada yang merasa tidak nyaman? Bukannya menjelaskan, ibunya menyuruhnya datang membantu di ladang. Hari sudah mulai gelap. Dia tidak keberatan meninggalkan Roland dan Solana di rumah sedikit lebih lama. Dia tidak akan menghentikan mereka. Meskipun tidak punya banyak, dia ingin membalas budi dengan tempat tidur dan makanan agar mereka bisa memulihkan kekuatan. Roland menyadari bahwa bahkan setelah membunuh iblis, dia masih belum bisa membuat penduduk desa bahagia. Tetap saja, dia ingin percaya bahwa jalan yang ditempuhnya akan membuat orang tersenyum suatu hari nanti. Kembali ke hal yang penting. Solana menyarankan agar mereka pergi ke kota. Mereka kekurangan daya tembak dan mereka mungkin bisa mengklaim hadiah karena telah mengalahkan iblis itu. Tempat terdekat adalah pusat perdagangan terbesar kerajaan, Altrade. Bahkan jika mereka bisa dibayar, Roland berpikir terlalu berisiko untuk menunjukkan diri di sana. Dia akan keluar masuk berbagai macam tempat, dan ada kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan seseorang yang mengenalnya. Dan jika perkelahian pecah di dalam Altrade, melarikan diri tanpa menyebabkan kerusakan tidak akan mudah. Melihat betapa khawatirnya dia,
Adik iparnya setuju untuk melakukan apa yang dia minta, meskipun dia tahu permintaan penaklukan mudah terkubur. Dia juga tahu Roland terkenal di seluruh kerajaan, dan berita bahwa dia berubah menjadi monster telah menyebar kemana-mana. Tapi mereka butuh uang dan perbekalan. Mereka kehabisan makanan, kehabisan daya tembak, dan Solana butuh sarung tangan baru. Jika mereka akan habis-habisan melawan iblis, langkah terbaik adalah Altraut. Roland bertanya-tanya apakah Solana mendorongnya untuk membuatnya tetap terhubung dengan manusia lain. Jika demikian, rasanya salah untuk mengabaikan kebaikannya. Dia setuju dengan syarat dia tidak akan masuk ke guild. Jadi mereka melakukan perjalanan melalui kerajaan Gringard menuju kota komersial terbesar, Altraut. Kota itu terletak di tengah kerajaan, jalan-jalan memasok barang dari seluruh dunia, besi, makanan, obat-obatan, senjata, peralatan sihir. Segalanya masuk, diperdagangkan, lalu dikirim kembali. Di mana barang bergerak, uang bergerak, dan orang-orang mencari nafkah darinya. Para petualang dan kasatria kerajaan tinggal di Altraid untuk melindungi barang dagangan, dan kebutuhan itu hanya meningkat dengan kemampuan iblis untuk menyerang. Meski begitu, jika Raja Iblis itu menyerang sungguhan, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Semua orang akan mati dalam sekejap mata. Roland tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah alasan itu belum terjadi adalah karena makhluk itu sedang menunggu sesuatu. Ketika mereka tiba di jalanan, kota itu ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang ke segala arah. Mungkin mereka bisa tinggal beberapa hari jika tetap waspada dan tidak dikenali. Pertama, mereka butuh uang. Solana memutuskan untuk langsung pergi ke guild dan melaporkan kekalahan iblis itu sementara Roland mencari penginapan. Saat dia berjalan, suara-suara tiba-tiba terdengar di keramaian. Di tengah tumpukan peti, seseorang sedang menendang seorang pria di tanah, marah, berteriak pada seorang pemilik toko karena menjual bubuk mesiu yang tidak berguna padanya. Pemilik toko bingung, mengatakan dia tidak ingat pernah berbisnis dengannya dan menyarankan bahwa dia salah orang. Mereka terus berdebat sampai penjual itu membentak bahwa jika itu benar-benar produknya, orang itu harus menunjukkan tanda bubuk mesiu itu. Roland berpikir kota itu benar-benar hidup hanya karena alasan yang salah. Seluruh perdagangan penuh dengan orang-orang berbahaya, bahkan penjahat yang bersembunyi di bayang-bayang. Tidak ada yang merasa perlu membantu orang lain. Semua orang hidup untuk diri mereka sendiri dan menangani masalah mereka sendiri. Meskipun kota ini berkembang pesat, ancaman iblis masih ada di benak semua orang. Tetap saja, Roland adalah satu-satunya yang maju. Roland masuk ke dalam keributan dan menyuruh pelanggan itu untuk tenang. Ketika pria itu terus memanas, Roland menunjukkan bahwa mereka tidak bisa membuktikan bubuk mesiu yang dibelinya berasal dari toko ini. Pelanggan itu mencoba melewatinya, tetapi cengkeraman Roland begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak dan nyaris tidak bisa bernapas. Akhirnya, pria itu menyerah, mendorong pemilik toko ke tanah, dan pergi dengan marah, membentak bahwa sebaiknya dia lebih berhati-hati lain kali. Memperhatikannya pergi, Roland tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah peringatan itu juga ditujukan untuknya. Pemilik toko bergegas menghampiri untuk berterima kasih kepada Roland, mengatakan dia tidak mungkin bisa membalasnya dan menawarkan bubuk mesiu gratis. Roland menolak. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa jika seorang seniman bela diri wanita datang, pemilik toko harus membiarkannya mengambil apapun yang dia butuhkan secara gratis. Roland tidak tahu bahan atau merek apa yang digunakan adik iparnya, dan dia lebih suka tidak salah menebak. Meskipun masih bingung, pemilik toko setuju. Roland pergi dan memutuskan untuk mencari penginapan untuk malam itu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berhenti. Seseorang mengawasinya. Dia melirik ke samping dan mengenali tatapan jarak jauh itu, Charles. Sebelum Roland kehilangan lengannya dalam pertempuran melawan Raja Iblis, dia menghabiskan hari-harinya berburu monster, menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan Meridogo. Suatu hari, saat melawan gerombolan kerangka yang terlihat seperti bosnya menerjangnya, Roland hendak menyerang ketika seseorang memukulnya dari belakang dan membekukannya. Kerangka itu hancur, dan Roland melihat pria yang berdiri di sana, Charles Glass, seorang kenalan lama yang benar-benar peduli padanya. Roland tercengang. Satu pukulan, secepat itu. Charles hanya berkata, dia khawatir, dan datang untuk memeriksanya. Charles adalah putra tertua dari keluarga Glass yang bergengsi, terkenal dengan sihir es. Bahkan sebagai seorang bangsawan, dia tetap pergi ke medan perang dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Bukan hanya keterampilan. Dia baik, menjaga rekan satu timnya tidak peduli status mereka, dan warga sipil juga mempercayainya. Dulu saat Roland masih menjadi pendekar pedang, Charles adalah orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamanya di dalam dan di luar medan perang.
Hari itu Roland menyebutkan desanya ada di dekat situ dan mengundangnya untuk mampir. Charles yang jelas senang bertanya apakah tidak apa-apa, jadi mereka pergi ke rumah Felicia. Felicia menyambut mereka dengan hangat dan langsung penasaran dengan teman yang dibawa pulang Roland. Solana sudah mengenal Charles dan langsung menyapanya. Ketika Felicia menyadari dia adalah seorang bangsawan dari keluarga Glass, dia membeku. Gagasan tentang orang seperti itu di rumah kecil mereka sangat membuatnya bingung. Dia hampir mulai bersih-bersih saat itu juga. Solana turun tangan dan menjelaskan bahwa Charles adalah tipe orang yang santai mengunjungi kedai biasa. Charles setuju, mengatakan bahwa ketika mereka melawan iblis, semua orang di sana adalah manusia dan berada di pihak yang sama. Meski begitu, Solana tidak bisa tidak memperhatikan betapa menonjolnya dia, seolah-olah dia bersinar di antara orang biasa. Roland memberitahu mereka bahwa mereka bertemu setelah pertempuran, dan dia akan senang jika Felicia juga berteman dengan Charles. Begitu dia mengerti, dia memutuskan untuk menerimanya. Malam itu, mereka berempat makan bersama. Roland membantu memasak dan Charles membawa anggur. Mereka tertawa, melupakan perang sejenak dan bersenang-senang. Charles bahkan memuji Roland karena memiliki keluarga yang begitu luar biasa. Lalu Roland mengakui bahwa meskipun dia selalu berkata tujuannya adalah mengalahkan ras iblis dan menyelamatkan dunia, yang sebenarnya dia inginkan adalah melindungi kebahagiaan itu. Charles menyebutnya mimpi yang mengagumkan dan menawarkan bantuan. Kembali ke masa kini, Roland bertanya apakah Charles tahu tentang permintaan penaklukan. Charles menjawab ya. Dia mengaku kaget mendengar Roland telah menjadi iblis dan dia percaya adalah tugasnya untuk mengakhiri penderitaan Roland sebelum dia menyebabkan lebih banyak kerusakan. Tapi melihatnya sekarang, Charles tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pasti ada alasan mengapa ini terjadi. Roland terkejut, bertanya apakah Charles benar-benar berencana mendengarkan kata-kata dari seorang yang disebut iblis. Charles tertawa dan berkata, seharusnya tidak apa-apa mengharapkan setidaknya sedikit kewarasan darinya. Dan selain itu, dia pikir dia cukup kuat untuk membela diri jika terjadi sesuatu. Mendengar itu, Roland hanya bisa menghela napas dan bertanya-tanya seberapa andal Charles sebenarnya. Dengan izin itu, dia mengakui segalanya kepada teman lamanya. Semuanya dari desa Okuna, Felicia, hingga perjalanannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Charles jelas hancur oleh kematian istri sang protagonis, dan Roland mengatakan itu semua salahnya karena tidak cukup kuat. Meski begitu, prajurit itu dipenuhi amarah, bertekad membuat Raja Jahat membayar semua yang telah dilakukannya. Tapi Charles bertanya apakah itu yang diinginkan Felicia. Melihat keadaan lengan Roland, bangsawan itu khawatir apa yang mungkin dipikirkan Felicia di akhirat jika dia melihatnya sekarang tenggelam dalam balas dendam. Tentu saja Roland tidak bisa benar-benar tahu hal seperti itu, bahkan jika dia melihatnya dalam mimpi itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima jalan yang telah dia pilih. Tidak ada yang lain. Charles menghela napas ketika menyadari dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia memutuskan akan mengulur waktu sementara temannya mencapai tujuannya. Roland meminta maaf karena telah membuatnya melalui ini, tapi berjanji mereka akan bertemu lagi. Begitu prajurit itu pergi, sebuah bayangan muncul di bawah kaki bangsawan itu dan membentuk siluet kecil. Itu Crons, menyapa Charles dengan senyum lebar. Anak laki-laki itu telah menunggu kesempatan yang tepat untuk menemuinya, tapi sepertinya mereka bahkan tidak akan sempat berbicara karena bangsawan itu sudah bersiap untuk bertarung. Sementara itu, beberapa saat kemudian, Roland dan adik iparnya beristirahat di penginapan. Solana bertanya apakah dia butuh waktu lama untuk menemukannya dan apakah dia menghabiskan sore hari menjelajahi kota. Prajurit itu berkata, iya, dan menjelaskan dia bertemu Charles dan menceritakan segalanya dan bahwa Charles tampaknya berada di pihak mereka. Tampaknya, temannya berencana mengulur waktu dan mencegah para ksatria kerajaan menyelidiki kota. Mengenai urusan guild, Solana mengambil hadiah penaklukan tanpa masalah. Dia juga membeli cukup banyak bubuk mesiu saat berbelanja. Tampaknya ada semacam kampanye diskon untuk seniman bela diri wanita hari itu, jadi dia beruntung. Berpura-pura tidak tahu apa-apa, Roland hanya mengikuti alur dan bertanya apakah mereka mendapat info lebih lanjut di guild. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang sang protagonis karena permintaan untuk membunuhnya sudah ditandai sebagai selesai. Tidak ada juga yang mendeskripsikan Krones atau Raja Iblis yang membuat mereka berdua bertanya-tanya apa yang coba mereka lakukan. Awalnya, Solana berpikir tidak mendapatkan informasi mungkin merupakan hal yang baik karena itu berarti mereka aman. Dan Roland menambahkan bahwa setidaknya Krones menargetkannya secara khusus, jadi mereka akan bertemu juga nanti. Sampai saat itu, prajurit itu berencana untuk terus membunuh iblis lain. Jadi Solana mengeluarkan peta dan menyarankan mereka mengikuti rute tertentu. Sambil mengalahkan bos troll dan naga, mereka juga harus melacak iblis berbaju zirah hitam.
Menggunakan jalan yang ditandai, mereka bisa mampir ke desa Kareki tempat Lily, dan yang lainnya berada dan membalas bantuan mereka terakhir kali. Dengan semuanya diputuskan, Solana mengatakan, mereka harus beristirahat karena mereka perlu memulihkan energi. Saat Roland berbaring untuk tidur, Solana bangun di tengah malam dan mencoba berbicara dengan lengan mendiang kakaknya. Dia bertanya apakah dia akan bisa mendukung sang protagonis seperti yang pernah dilakukan Felicia. Di masa lalu, kedua saudari itu berdebat tentang menjadi seorang petualang dan betapa berbahayanya itu. Solana ingin melakukannya karena dia selalu merasa terlalu bergantung, dan dia pikir lebih baik bergerak daripada tetap terjebak. Mendengarnya mengatakan semua itu, sang kakak mengerti bahwa jika Solana memutuskannya sendiri, maka itu mungkin yang terbaik. Selain itu, Felicia lebih suka meminta Solana untuk tetap di sisi Roland dan menjaganya. Sebagai gantinya, Felicia bisa menunggu di rumah dan menciptakan tempat di mana dia bisa beristirahat saat selesai dengan tugas-tugasnya. Mereka bertiga seharusnya bisa hidup bersama seperti keluarga. Tapi sejak hari desa diserang, sang protagonis terus-menerus bertempur. Dan sekarang Felicia tidak ada lagi. Solana percaya dia harus menjadi tempat di mana prajurit itu bisa menemukan kenyamanan. Karena jika dia termakan oleh balas dendam dan hancur, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk, dan itu karena Solana tidak bisa mengisi peran kakaknya. Keesokan harinya, dia menyapa Roland dengan suara keras dan ceria, "Selamat pagi." Dia membalas sapaan itu dan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Kemudian mereka berdua meninggalkan kota dan sambil mengalahkan monster dan iblis di sepanjang jalan, mereka menuju ke Careki tempat Lily dan yang lainnya berada. Segalanya berjalan hampir terlalu baik. Solana bahkan merasa tenang. Lalu Roland merasakan sebuah kehadiran dan menyuruh adik iparnya berhenti. Dari baunya, dia bisa tahu apa itu. Mayat di dekat sini. Itulah yang orang sebut monster tanaman, yang menyerang dengan sulur, lalu menumbuhkan bunga dari tubuh untuk mencuri nutrisi. Jika Guild tidak punya laporan, pasti monster itu baru saja muncul. Lebih baik membasminya sebelum menyebar. Mereka mengambil jalan memutar dan masuk lebih dalam ke hutan, di mana kilauan kecil menghiasi tanah. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Bunga-bunga itu indah tapi terasa salah. Roland melangkah lebih dekat, meninju pohon di dekatnya, dan beberapa mayat jatuh dari puncak pohon. Pemandangan itu begitu mengerikan, mereka khawatir mereka sudah terlambat. Lalu Solana melihatnya. Ibu Lily ada di antara mayat-mayat yang tergantung. Saat mereka terpaku, Roland terlambat menyadari. Bunga yang melakukan ini telah bergerak untuk menyerang. Dia menyuruh Solana untuk meninggalkan ibu gadis itu untuk saat ini. Yang penting adalah membunuh monster itu. Roland menggunakan lengan penyerapnya untuk meraih sulur-sulur dan mengeringkannya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk menyadari lebih banyak makhluk identik mengelilingi mereka. Jangan tertipu, Roland memperingatkan. Mereka semua adalah entitas yang sama. Solana mulai menjawab, tetapi serangan mendadak datang dari samping. Roland menangkisnya tepat pada waktunya. Solana panik saat menyadari itu adalah tembakan cairan beracun. Roland menangkapnya dan mencoba melemparkannya kembali, tetapi tanaman itu tidak bisa terluka oleh racunnya sendiri. Jadi dia mengganti taktik dan mengalirkan api melalui sulur-sulur itu. Api menyebar dengan cepat. Solana menyadarinya. Jika mereka semua terhubung sebagai satu kesatuan, mereka bisa memusnahkannya dalam sekejap. Makhluk itu meludahkan peluru beracun yang meledak di lengan Roland, menabur pertahanannya, tetapi Roland tidak berhenti. Api berkobar dan melahap semua yang ada di jalurnya. Setelah selesai, Roland berbalik dan melihat Solana memeriksa Ibu Lily. Mereka membebaskannya, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Yang bisa Solana lakukan hanyalah menangis, menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat. Bahkan Roland tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Lalu Solana melihat sesuatu di samping mayat itu, sepucuk surat. Itulah yang membawa Ibu Lily ke dalam hutan. Catatan itu memintanya untuk datang. Seseorang ingin berbicara tentang keselamatan Lily, dan surat itu ditandatangani dengan nama Roland. Roland menjadi dingin. Solana tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi atau siapa yang akan melakukannya. Roland juga tidak tahu. Dia hanya tahu dia tidak akan memaafkan siapapun yang melakukan hal sekejam itu. Bagaimanapun juga mereka harus sampai ke Kareki. Penduduk desa bisa menjadi korban berikutnya. Mereka bergegas masuk dan pada awalnya, Solana berpikir desa itu terlihat aman, setidaknya untuk saat ini. Mereka menuju rumah Lily, tapi Roland segera merasakan ada yang tidak beres. Seorang pria meneriaki mereka, menuntut untuk tahu beraninya mereka kembali. Lalu lebih banyak penduduk desa berdatangan, menuduh mereka sebagai mata-mata suku iblis dan menuntut untuk tahu kemana mereka membawa Ibu Lily. Solana mencoba menjelaskan bahwa mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang pria tua memotongnya, ini semua salah Roland, dan buktinya adalah lengan kanannya. Roland terkejut mereka mengetahui apa yang dia sembunyikan di bawah perban, tapi dia tidak bisa menyangkalnya sekarang.
Jika tidak ada yang mau percaya pada mereka, dia berkata, mereka akan pergi selamanya setelah bertemu Lily sekali. Itu hanya membuat penduduk desa semakin marah. Mereka yakin mata-mata itu melakukan sesuatu padanya, mencuci otaknya. Lagi pula Lily bahkan tidak ada di desa, dan semua orang panik tentang kemana dia pergi. Berita itu sangat mengejutkan Roland, tetapi para tetua lainnya terus mencecar para pengunjung. Mereka tahu Lily telah menghabiskan begitu banyak waktu mencoba melindungi para iblis itu sehingga bahkan setelah mengetahui lengan kanan Roland terlibat dan melihat ibunya sendiri menghilang, dia tetap tidak berhenti membela mereka. Yang lain mulai berpikir dia sudah gila. Solana menyuruh semua orang untuk tenang. Dia tidak mengerti apa yang coba mereka buktikan. Mereka tidak bertanggung jawab atas hilangnya wanita itu, dan mereka jelas tidak mengacaukan pikirannya. Tapi tetua itu terus berteriak bahwa mereka adalah akar kejahatan, seperti yang dikatakan penyihir es. Penduduk desa telah mengetahui tentang lengan Roland dan hal-hal lain. Tidak butuh waktu lama bagi Solana dan kakak iparnya untuk menyadari bahwa penyihir es itu adalah Charles, meskipun tak satupun dari mereka ingin mempercayainya. Dan menurut apa yang dikatakan bangsawan itu, prajurit itu bertanggung jawab atas hilangnya Ibu Lily karena mereka telah mengiriminya surat. Pria itu mengakui bahwa dia menganggap kedua pengunjung itu mencurigakan sejak awal, dan dia menyesal tidak menghentikan mereka memasuki desa. Selain itu, mereka telah diberi sesuatu oleh penyihir es jika Roland kembali. Salah satu penduduk desa mengambil hadiah itu dan menggunakannya, menembakkan seberkas cahaya besar yang meledak di langit, sebuah sinyal untuk para ksatria kerajaan. Ada iblis. Solana benci kekacauan yang mereka alami, tapi mereka tidak bisa membuang waktu. Dia bilang dia akan mengurus Lily sementara kakak iparnya lari. Beberapa penduduk desa menegang saat melihatnya berlari kencang, tetapi tetua menyuruh mereka untuk tidak mengejar. Biarkan orang-orang kerajaan yang menanganinya agar tidak ada yang terluka. Selain itu, mereka perlu fokus untuk menyembuhkan cuci otak Solana. Di luar, para ksatria bergegas menuju desa setelah melihat sinyal, menjaga formasi dan kecepatan untuk menangkap iblis itu tepat waktu. Tapi Roland sudah menyelinap ke pepohonan dan mengawasi mereka lewat, berpikir betapa terampilnya mereka bisa sampai di sana begitu cepat. Meski begitu, dia tidak ingin pertarungan yang sia-sia. Dia perlu menyelesaikan masalah dengan desa. Charles tidak akan pernah mengkhianatinya, jadi pasti ada orang lain yang menuduh mereka. Roland berlari untuk mencari teman lamanya dan mencari cara untuk memperbaikinya. Sementara itu, penduduk desa menyeret Solana ke dalam gua, mungkin tempat mereka juga menjaga Lily agar aman. Gua itu besar dengan jalur bercabang. Sebelum mereka melemparkannya ke dalam sangkar, mereka menyeretnya ke sungai kecil, mengikat tangannya tinggi-tinggi, dan menyiramkan air es ke atasnya. Mereka mencoba memaksanya berbicara, tetapi dia menolak mengakui bahwa kakak iparnya telah berubah menjadi monster. Tetua akhirnya memerintahkan agar dia dikurung dan berkata, mereka akan melanjutkan interogasi. Seseorang bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika dia tidak pernah berubah pikiran? Tetua itu berkata, akan sangat disayangkan, tetapi mereka harus mengeksekusinya. Bukan hanya Solana, Lily juga. Mereka mengurungnya, berharap dia akan menjernihkan pikirannya dan sadar. Basah kuyup dan menggigil, Solana meringkuk saat mendengar suara yang dikenalnya. Lily, yang dikurung di sangkar di sebelahnya, kesal karena semua ini terjadi. Wajah Solana berseri, memberitahunya bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya. Lily tidak terluka, hanya takut gelap. Solana merasa lega, dan dia mulai mencari cara untuk mengeluarkan mereka. Lalu Lily bertanya, apakah mereka melihat ibunya? Seluruh desa mengatakan para pengunjung adalah orang jahat di balik semua masalah, dan itu membuat Lily khawatir. Solana berjanji itu tidak benar, mereka ada di sana untuknya. Lily tampak lega dan berkata bahwa meskipun mereka menerima surat, itu pasti dari orang asing. Dia ingat ibunya membacanya dan memberitahunya bahwa itu bukan dari Roland. Ibunya menyembunyikan kekhawatirannya, menyuruh Lily untuk tetap di rumah dan berkata dia harus pergi mengurus sesuatu yang penting. Dia memeluknya, memastikan dia akan bersikap baik dan menunggu di sana, dan memperingatkannya untuk tidak mengikuti orang asing. Mendengar itu, Solana yakin ibunya tahu itu adalah jebakan. Meski begitu, dia memilih untuk melindungi Lily sendiri dan meninggalkan rumah. Meskipun itu membuatnya gugup, sang seniman bela diri berjanji mereka akan menemukan ibu Lily begitu mereka keluar. Solana tahu kebenarannya akan terlalu berat untuk saat ini. Pertama, mereka kabur. Para penjaga hanya datang 3 kali sehari untuk membawa makanan, jadi mereka punya jeda waktu sebelum kunjungan berikutnya. Solana mengeluarkan pisau tersembunyi dan memotong tali di lengan Lily. Setelah pergelangan tangan mereka bebas, dia akan membuka kunci sel dengan jepit rambut yang telah dia simpan. Lily mendengarkan, terkesan.
Lalu mereka berdua membeku mendengar suara langkah kaki. Sekelompok orang datang. Itu sang tetua, memimpin beberapa ksatria menuju sangkar. Seorang prajurit menatap para gadis itu dan berkata, mereka adalah pengikut iblis Roland. Dia bertanya, apakah ada tanda-tanda cuci otaknya mulai hilang? Tetua itu berkata tidak. Tampaknya, bahkan air dingin gua pun tidak berhasil. Ksatria itu membentak. Setengah hati dia tidak sedang membicarakan sungai, maksudnya adalah sikap para warga sipil. Sangat mengerikan, katanya, saat berurusan dengan pengikut suku iblis, kau harus selalu melangkah lebih jauh. Sementara itu, Roland mencari di hutan sampai dia mencapai tebing dan menemukan orang yang dicarinya. Dulu saat tim berpisah, mereka berdua biasa menonton cahaya bulan dari tempat-tempat seperti ini. Roland menduga Charles akan ada di sini. Dia menceritakan apa yang terjadi di desa. Seseorang mencoba menimpakan kejahatan pada mereka. Mereka perlu bekerja sama, menemukan musuh yang sebenarnya, dan menjelaskan semuanya kepada penduduk kota. Charles mulai mengumpulkan kekuatan. Dia bertanya bagaimana Roland bisa sebodoh itu berpikir dia tidak akan pernah dikhianati. Dia bilang dia membenci Roland sejak awal, dia hanya menyembunyikannya. Roland menatap, bingung. Dia pikir mereka adalah kawan. Charles tidak berpikir begitu. Dia bilang dia telah berbohong sampai sekarang, lalu menembakkan rentetan pecahan es. Dia bilang mereka dilahirkan di dunia di mana orang-orang digunakan seperti alat untuk keuntungan orang lain, dan itulah cara terbaik untuk hidup. Roland mungkin telah kehilangan ilmu pedangnya, tapi dia masih cukup kuat untuk membela diri. Charles mengakuinya. Itulah mengapa dia tetap dekat pada awalnya. Roland membuat segalanya menjadi mudah. Semua itu tidak masuk akal bagi Roland. Dia ingat senyum mereka, bahkan malam saat Charles menginap di kampung halamannya. Charles mengatakan bagian itu nyata karena Felicia adalah wanita yang sangat cantik. Roland membeku. Charles terus berbicara. Dia begitu jatuh cinta pada Felicia, teman masa kecil Roland, hingga dia berpikir untuk merebutnya saat melihat betapa mereka saling mencintai. Tapi si bodoh Roland selalu saja lari menghadapi iblis. Charles berpikir cepat atau lambat dia akan mati, dan saat itu Charles akan mengambil Felicia. Dia bilang sayang sekali saat mendengar Felicia meninggal. Dan, ya, tentu saja dia merasa benci saat kabar itu datang. Roland bertanya apakah itu sebabnya Charles menjelek-jelekannya di desa, menyebarkan kebohongan, dan merusak reputasinya. Charles menjawab, bisa dibilang begitu, tapi itu bukan alasan utamanya. Karena Solana sedang menjadi tawanan saat ini. Dan karena Solana mengingatkannya pada Felicia, dia juga ingin memilikinya. Begitu dia menyingkirkan Roland, dia bisa menyalahkan iblis manapun atas kematiannya, lalu menghibur Solana saat dia berduka. Roland terkejut dan marah berkata dia tidak pernah menyangka Charles adalah sampah yang begitu busuk. Charles hanya berkata, hidup memang selalu seperti ini. Tidak ada yang mempercayai siapapun. Kau tidak punya pilihan. Kau bertindak demi kepentinganmu sendiri. Roland mencoba membenarkan balas dendam dengan lengan mendiang istrinya. Jadi, bisa dibilang mereka mirip. Melihat Roland terdiam, Charles berkata dia muak dengan percakapan yang membosankan ini. Dia memunculkan es lagi dan menyerang tanpa ragu-ragu. Roland tidak bisa bergerak. Charles berjalan mendekat dan berkata Roland sekarang lengah. Dari dekat, dia mengerahkan segalanya, membekukannya hingga padat. Charles mengira semuanya sudah berakhir, tetapi suara Roland masih menembus sihir itu, dan dia menghela napas, menyadari bahwa dia memang egois. Meski begitu, dia tidak bisa mati sekarang. Dia menghancurkan es itu dengan lengannya yang berapi. Charles tampak terkejut sejenak, tetapi tidak terganggu dengan perlawanan itu. Dia tidak tahu apa yang direncanakan para ksatria kerajaan saat berangkat. Roland tahu adik iparnya tidak selemah itu. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dia cukup kuat untuk mencoba mendukung orang seperti dirinya. Lalu mereka melihat ke arah desa dan melihat kepulan asap membubung, bukan api, melainkan sinyal dari Solana. Dia berhasil kabur bersama Lily, seperti yang dia duga. Bagus, itu berarti Roland belum bisa menemuinya. Pertama, dia harus mengatasi masalah di hadapannya. Charles, yang mendidih karena marah, tidak tahan karena prajurit itulah yang selalu mendapatkan segalanya. Sekarang dia hanya menginginkan satu hal, membunuh Roland selagi masih ada kesempatan. Roland tidak berencana mengambil nyawa mantan temannya. Dia hanya ingin melawan para iblis. Sebaliknya, dia akan memukul bangsawan itu begitu keras hingga kepribadiannya yang menyimpang itu hilang. Tentu saja bangsawan itu tidak akan membiarkan dirinya dicengkeram oleh lengan iblis itu. Dia menyerang lebih dulu. Badai salju menelan pandangan Roland, menghalanginya. Lalu hujan tombak es jatuh dari atas, mencoba menusuknya. Dia menahan serangan semampunya, dan api di lengannya membuka jalan ke depan. Lalu kejutan lain, rubah-rubah biru menyerbu, menerkamnya. Makhluk sihir yang berburu para pelancong dalam badai salju. Jadi, Charles yang memanggil mereka.
Roland menuntut untuk tahu apakah mereka nyata, bahkan khawatir Charles memperbudak mereka. Charles hanya menghela napas. Ini bukan perbudakan, ini adalah kekuatan murni, dan dia pikir Roland yang berpenampilan seperti itu tidak punya hak untuk menilai kekuatan makhluk lain. Roland tidak punya waktu untuk mencari tahu dari mana asal rubah-rubah itu. Mereka terus menyergapnya, dan badai membuatnya setengah buta, menguras staminanya. Tombak es terus berdatangan, keduanya adalah combo yang brutal. Dia mencoba memikirkan serangan balasan, tetapi tekanannya tidak mereda. Seekor rubah ketiga menerkam dari belakang. Charles memanfaatkan celah itu dan menyerang. Serangan itu mendarat telak, memaksa Roland mundur terluka. Satu kesempatan. Roland menyalakan api di lengannya dan melesat keluar dari badai yang membekukan, muncul kembali tepat di samping sang penyihir. Charles lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dia bergegas membela diri, membuat penghalang es untuk menjauhkan Roland darinya. Itu tidak cukup. Roland menghancurkannya berkeping-keping. Api dan es meledak bersamaan saat Roland berteriak, mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Dengan kekuatan kasar, dia membuat Charles terbang ke tepi tebing. Charles menahan diri di detik terakhir, berpegangan saat bongkahan batu pecah dan jatuh ke bawah. Melihat ke atas, penyihir itu sadar Roland mencoba menyelamatkannya. Kenapa? Roland tidak menyangka mantan temannya akan menjadi sampah seperti itu, tetapi kejahatan karena gagal melindungi mendiang istrinya adalah miliknya. Dia tidak punya hak untuk membunuh Charles, dan belum terlambat untuk memulai kembali. Jika mereka bergabung, mereka bisa mengalahkan para iblis, musuh sejati umat manusia. Charles bertanya apakah dia akan dimaafkan. Roland berkata ya, selama mereka bisa bertarung berdampingan lagi. Charles tertawa, berkata jawaban itu menjijikan, dan dia melepaskan pegangannya. Pada akhirnya, dia tidak pernah berniat menerima tangan iblis itu. Yang bisa Roland lakukan hanyalah meneriakkan namanya saat mantan temannya menghilang ke dalam jurang, membenci kekacauan yang telah mereka perbuat. Pada dasarnya, lengan kanan Roland hanya pernah menyakiti dan menghancurkan. Dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah dia akan bisa menyelamatkan seseorang. Lalu entah dari mana, beberapa tombak es hampir mengenainya, atau lebih tepatnya itu bukan serangan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan penyihir itu saat dia tiba-tiba muncul lagi, terbang melintasi langit. Roland membeku. Charles terlihat sangat berbeda sekarang, berubah menjadi makhluk aneh. Keluarga Glass adalah garis keturunan penyihir tingkat atas yang dipercaya oleh kerajaan, berkontribusi besar dengan kekuatan mereka. Tanah yang mereka kuasai tetap damai bahkan di era ini, dan banyak ksatria eksekutif tingkat tinggi berasal dari garis keturunan Glass. Di garis depan, mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat yang ada. Namun di balik layar, mereka dianggap sebagai faksi yang terikat dengan ras iblis. Keluarga Glass telah menawarkan jaminan dan sebagai gantinya menerima permintaan ras iblis untuk mengambil sejumlah nyawa. Para pahlawan yang kembali, satu-satunya orang yang keluar dari medan perang tanpa goresan adalah mereka yang mengabaikan invasi iblis dan menukar nyawa tak berdosa di meja perundingan. Charles lahir di tengah-tengah semua itu, dan dia memutuskan bahwa seluruh gagasan menahan kesulitan demi perdamaian dunia adalah kebohongan yang menyedihkan. Melawan iblis itu bodoh. Jika harus bertarung, kau melawan monster, bukan ras lain. Lebih baik hidup senyaman mungkin, dan memeras semua yang kau bisa dari status dan kekuasaan. Begitulah cara Charles bertahan hidup. Jadi ketika dia mendengar tentang Roland, seseorang yang hidup dengan cara yang berlawanan dan tetap saja membuat Felicia terbunuh, Charles merasakan satu hal, kebencian. Di Altred, Charles bertemu Crons. Crons memanggilnya penyihir yang baik, meskipun dia anak manja yang menyerah pada iblis. Charles menunjukkan kemampuannya saat diminta tanpa tahu alasannya. Mungkin anak itu ada di sana untuk menghakimi manusia, tapi tidak. Iblis melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka membutuhkan keputusasaan manusia. Crones tidak keberatan bekerja sama dengan manusia jika itu menguntungkan, dan Charles jelas tipe orang yang tidak puas dengan hidupnya. Jadi Crons membuat penawaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Jelas sekali Charles membenci Roland. Matanya seolah berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Masalahnya adalah perbedaan kekuatan. Charles tidak punya jurus pamungkas yang bisa membunuh prajurit seperti itu, jadi Crons memutuskan untuk memberinya hadiah. Begitulah cara Charles mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi makhluk buas dan tetap mempertahankan kesadarannya. Kekuatan melonjak dalam dirinya, seolah dia bisa melakukan apa saja. Mungkin itu adalah perasaan yang sama yang dirasakan Roland saat mendapatkan lengan itu. Roland menatap, tertegun, dan bertanya mengapa dia bertindak sejauh itu. Charles tidak mau repot-repot menjawab. Dia menyerang mantan temannya secara langsung, berniat membunuhnya. Saat serangan mereka berbenturan, Roland langsung merasakannya. Charles telah melompat ke level eksekutif.
Mulai sekarang, api di lengan Roland tidak akan cukup untuk menahan es Charles. Lebih buruk lagi, panasnya tidak akan menghentikan badai salju yang akan datang. Charles menyukainya. Dia memukul mundur Roland, tertawa, mengejeknya untuk menyerah agar bisa bertemu Felicia di akhirat. Roland bertahan sebaik mungkin. Dia tidak boleh tumbang di sini. Dia masih punya urusan di dunia ini. Dan bahkan jika dia tidak ingin melakukannya pada mantan temannya, dia tidak punya pilihan. Dia menggunakan kemampuannya untuk menyerap kekuatan musuh. Saat Charles merasa dirinya melemah, dia mundur dengan sayapnya untuk menjaga jarak. Tapi Roland sudah mengambil cukup banyak. Tangan apinya berubah menjadi tangan es juga. Sekarang dia punya kekuatan untuk menghentikannya, apapun yang terjadi. Menonton dari jauh, Krones tertawa saat menyadari trik tersembunyi sang protagonis. Manusia dengan rencana seperti itu selalu paling menyenangkan untuk diganggu. Kalau begitu, mungkin ini saatnya untuk penampilan spesial. Sementara itu, Charles berpikir lengan Felicia yang memiliki kemampuan menjijikan seperti itu benar-benar menggelikan. Mungkin dia frustrasi selama ini dan itulah kekuatan tersembunyinya. Apapun itu, dia tidak akan kalah darinya. Saat seekor rubah salju menerkamnya lagi, Roland menangkap dan menghancurkannya. Lengannya pada dasarnya telah mencapai suhu nol mutlak, jadi bahkan makhluk sihir seperti itu pun membeku padat. Charles membuat lebih banyak lagi, mengirim mereka dalam gelombang, dan Roland memusnahkan mereka satu persatu. Lalu mereka saling bertukar pukulan. Roland ingat pernah mencuri sebagian besar panas dari api Meridogo saat itu, tetapi es punya batasan. Suhunya tidak bisa turun lebih rendah lagi dari yang sudah ada. Charles mengejeknya karena itu. Hawa dinginnya tidak istimewa, dan fakta bahwa Roland masih ingin balas dendam membuktikan dia telah berpegang pada harapan itu sejak awal. Semakin banyak pukulan yang diterima Roland, semakin dia merasakannya. Pertarungan tangan kosongnya telah membaik, tetapi akhirnya dia jatuh ke tanah, bahkan tidak yakin bagaimana cara mengalahkan penyihir itu. Lalu Charles berkata dengan bingung bahwa dia tidak suka ini. Bahkan sekarang, Roland masih terpaku pada gagasan bodoh bahwa dia bisa menghentikannya. Sekali kekuatan iblis itu digunakan, tidak ada jalan untuk kembali normal, jadi tujuan Roland tidak akan pernah tercapai. Pada titik ini, Roland menghela napas. Solana tidak akan pernah mencintainya. Bukan berarti itu penting, dia selalu bisa mengubahnya menjadi patung es dan mengaguminya kapanpun dia mau. Karena frustrasi, dia bertanya apakah benar-benar mustahil bagi mereka untuk saling memahami. Penyihir itu setuju, itu sudah takdir sejak Roland lahir di keluarga Glass. Seperti biasa, dunia Roland terus membusuk, tapi justru karena itulah dia tidak bisa berhenti mengejar tujuannya. Dia akan menggunakan setiap ounce kekuatan yang dia miliki untuk membalas dendam. Kekuatan yang dia curi dengan lengan kanannya menyatu menjadi satu kekuatan. Api Meridogo dan es Charles menjadi teknik baru yang mungkin membuatnya lebih kuat. Itu langsung membuktikan dirinya. Roland melayangkan pukulan dan menjatuhkan lawannya begitu cepat, sang penyihir bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Charles tidak bisa mengerti dari mana anak itu mendapatkan kekuatan semacam itu. Rasanya seperti benar-benar curang. Dengan marah, dia berteriak, menyebut Roland pencuri, dan mengirimkan sekawanan rubah es ke arahnya. Roland menghancurkan setiap makhluk sihir tanpa kesulitan. Dia berjalan menghampiri mantan temannya, siap untuk mengakhirinya. Satu pukulan, lalu ledakan besar. Saat Charles membuka matanya lagi, dia sadar bahwa dia benar-benar membenci Roland selama ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga mengaguminya. Roland adalah orang yang berpegang pada harapan tanpa mengetahui apapun, menjaganya tetap menyala di hatinya apapun yang terjadi. Sekarang setelah Roland memahami kebencian, sang penyihir bertanya-tanya masa depan seperti apa yang menantinya. Sebagian dari dirinya berharap Roland akan menjalani hidupnya sepenuhnya. Melihat Charles menghilang membuat Roland termenung, tidak yakin harus berpikir apa. Tetapi para ksatria kerajaan datang dan mereka telah menyadari kekacauan itu. Dia tidak ingin berurusan dengan orang lain, jadi dia bergegas mencari adik iparnya. Dia berlari keluar dari hutan menuju gadis itu, tidak menyadari sesuatu berwarna ungu merayap di tanah di belakangnya. Roland telah berjanji untuk bertemu Solana lebih awal. Tempatnya berada di sebelah selatan api unggun yang berasap. Tidak lama kemudian dia menemukan sang ahli bela diri itu. Dia bergegas menghampiri, memeriksa apakah dia baik-baik saja setelah mendengar ledakan. Dia mengenali sihir es dari kejauhan sebagai milik Charles dan bertanya bagaimana keadaannya. Roland ragu-ragu, dia akan menjelaskannya nanti. Untuk saat ini, dia hanya lega Lily aman, tetapi mereka harus segera kembali ke desa. Mereka membutuhkan Lily untuk memberitahu semua orang bahwa Solana dan Lily berada di bawah semacam kendali pikiran. Penduduk desa khawatir tentang Lily.
Dan jika mereka tidak menyelesaikan ini, mereka mungkin akan memperlakukannya lebih buruk dari sebelumnya. Solana bertanya apakah Roland benar-benar tidak apa-apa dengan itu. Bukankah lebih baik menjelaskan semuanya dengan benar? Tapi Roland tidak berpikir begitu. Dia hanya merasa bisa melindungi gadis kecil itu, dan bahwa semua yang pernah dia lakukan hanyalah menyakiti orang-orang yang mempercayainya. Solana langsung membantahnya. Dia sudah sering menyelamatkannya. Meski begitu, Roland lebih suka menjadi orang jahat dan membuat semuanya sederhana. Lalu Krones muncul. Dia meminta izin untuk menyela perdebatan seru mereka dan melambai dengan riang. Iblis itu berkata, dia telah mengamati dan memuji Roland karena menghadapi teman lamanya dengan intensitas seperti itu. Solana tidak mengerti apa yang dia maksud. Roland fokus pada satu hal. Krones adalah orang yang mengubah Charles menjadi iblis. Krones langsung setuju, mengatakan dia hanya melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada tangan kanannya. Roland menerjangnya seolah-olah Krones adalah asap. Sambil menghela napas, Krones menyuruhnya tenang. Dia tidak mengerti mengapa mereka marah. Roland boleh saja menyalahkan ras iblis semaunya, tapi pada akhirnya itu adalah kesalahan Charles karena mengkhianati mereka. Krones hanya memberi bangsawan itu kesempatan untuk bertindak atas perasaan yang telah dia pendam selama bertahun-tahun, lalu dia menjatuhkan bom lainnya. Keluarga Glass telah terhubung dengan iblis selama beberapa generasi. Hal itu benar-benar mengejutkan Roland. Kron berkata, manusia sama rusaknya dengan makhluk yang mereka lawan mati-matian. Roland yang frustrasi bersikeras bahwa pengaruh iblis adalah yang memperburuk segalanya, yang mendorong Charles untuk berkhianat. Krones menertawakan betapa lemahnya Roland dalam hal perasaan, menjadi depresi karena sampah yang disebutnya teman. Pada akhirnya, sang eksekutif memutuskan dia harus mulai menargetkan orang-orang yang dekat dengannya. Dia ingin melihat sendiri apa yang dilakukan Roland sejak insiden desa Okuna dan semua hal tentang mayat Felicia. Jadi Kron berkata, dia akan pergi ke kampung halaman mereka secara pribadi kali ini dengan tubuh aslinya, bukan bayangan. Dan jika mereka ingin melindungi warga sipil di sana, lebih baik mereka bergegas dan menyelamatkan mereka karena dia suka gagasan membuat mereka putus asa. Begitu sang eksekutif menghilang, Solana mencoba berbicara dengan kakak iparnya, tetapi keadaan Roland membuatnya takut. Dia sangat marah sehingga terlihat seperti iblis sungguhan, siap untuk segera bergegas ke Okuna. Solana mengambil kesempatan untuk memberitahu Lily bahwa dia bisa meminta bantuan jika mendapat masalah lagi. Untuk saat ini dia harus kembali ke desa dan memberitahu semua orang bahwa kedua orang itu adalah penjahatnya. Lily ragu-ragu lalu setuju. Dia memeluk Solana dan membuatnya berjanji mereka akan bertemu lagi. Akhirnya gadis itu melepaskan diri dan pergi. Roland berkata adik iparnya juga bisa kembali dan menjelaskan dirinya karena belum terlambat, tetapi sang ahli bela diri membentaknya untuk diam. Dia menolak untuk menerima bahwa mereka harus meninggalkan Lily sekarang. Namun, dia telah memutuskan untuk menanggung beban yang sama dengan yang telah dipikul Roland begitu lama. Sambil menahan air mata, dia menyuruhnya untuk bergegas dan segera menuju ke Okuna. Mereka berlari menuju tanah air mereka. Solana merasa dia harus mendorong dirinya lebih keras lagi untuk apa yang akan datang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba, dan sang protagonis bertanya-tanya di mana Krones berada. Hal pertama yang mereka lihat adalah seorang pria sedang membelah kayu bakar, dan sang ahli bela diri menghela napas lega, berpikir bahwa warga sipil aman. Dia berjalan mendekat untuk berbicara, tetapi sang prajurit menariknya kembali. Ada yang aneh. Kemudian mereka menyadari bahwa warga sipil itu adalah makhluk seperti zombie yang, entah kenapa, bergerak seperti manusia. Bukan hanya dia. Beberapa orang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan yang sama. Roland bertanya-tanya apakah mereka datang terlambat, meratapi apa yang telah terjadi pada Okuna. Dia memukul tanah, membenci betapa dia selalu terlalu lemah dan terlalu lambat untuk menyelamatkan orang. Sebelum Solana bisa menghiburnya, salah satu zombie menyerang dengan kapak. Roland menangkis dengan lengan kanannya dan membekukan semua penduduk desa dengan sihir. Itulah caranya memberi mereka akhir yang bermartabat, akhir tanpa rasa sakit. Sebuah suara tertawa tentang betapa tragisnya semua ini. Krones muncul, menunjukkan betapa mudahnya bagi Roland untuk membunuh mereka. Solana berteriak bahwa ini semua salah iblis itu, tetapi sang eksekutif pura-pura bodoh. Berubah menjadi monster adalah hadiah dari Raja Iblis. Dan jika mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka harus menyampaikannya kepadanya. Tapi Krones telah mempelajari sesuatu yang lain. Menggunakan nekromansi dan melihat betapa terpukulnya mereka, dia memutuskan untuk mempermainkan mereka. Dia bilang dia memanggil seseorang, lalu menunjuk ke seseorang yang sangat ingin mereka temui lagi. Seseorang yang mereka cintai lebih dari apapun. Solana mulai menangis saat dia menyadari Krones membawa kembali monster yang memakai mayat Felicia dan menertawakan mereka.
Tanpa sepatah kata pun, sang protagonis melangkah maju dan berkata, sudah lama dia tidak merasa semarah ini. Saat itu, yang bisa dia pikirkan hanyalah membunuh bocah iblis itu apapun yang terjadi. Krones bertanya, apakah dia benar-benar punya nyali untuk merenggut nyawa seseorang yang dia cintai untuk kedua kalinya? Saat itulah Solana melangkah ke depan, bertekad untuk menggantikan kakak iparnya dan memikul beban itu bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan Roland membunuh kakaknya sendiri, jadi kali ini dia akan berbagi rasa sakit itu. Dengan tekad itu, sang ahli bela diri memberitahu prajurit itu untuk menghadapi sang eksekutif dan dia akan menghadapi Felicia. Awalnya, sang protagonis khawatir menyerahkan sesuatu yang begitu berat padanya, tetapi dia tidak akan mundur. Mengingat raut wajahnya yang kesakitan sebelumnya, Roland hanya memintanya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Dia akan fokus mengalahkan Krones, lalu menyusulnya setelah itu. Sang eksekutif sama sekali tidak keberatan dengan itu, dan dia membuat tubuh Felicia menyerang adiknya sendiri. Meskipun dia takut, Solana meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan ini. Dia bergerak untuk meninju, tetapi ketika dia teringat senyum bahagia kakaknya, dia ragu-ragu dan mendaratkan pukulan yang lebih lemah di lengan lawannya. Krones menertawakannya, terutama setelah pidato yang tulus tentang menanggung beban kakak iparnya. Bahkan sambil berbicara, sang eksekutif dengan mudah menghindari serangan Roland. Dia adalah seorang nekromancer, jadi pertarungan jarak dekat bukanlah keahliannya. Namun, menurutnya tidak apa-apa melakukannya setidaknya sekali. Saat pertarungan berlanjut, Solana menyadari kritikan yang diterimanya memang pantas. Dia membutuhkan lebih banyak tekad. Dia tidak bisa hanya mengatakan dia tidak ingin melakukan sesuatu, terutama mengetahui betapa menderitanya kakak iparnya sendirian. Dia selalu tahu saat melihatnya memikul rasa sakit itu di pundaknya. Bahkan saat bepergian bersama, tidak peduli apa yang dia katakan, Roland menutup diri, menolak untuk berbicara tentang perasaannya. Luka karena membunuh istrinya sendiri terlalu dalam. Sekarang Solana percaya dialah satu-satunya yang bisa membantunya dengan mengalahkan kakaknya sendiri. Jika dia melakukannya, dia bisa membantunya, dan mereka bisa hidup berdampingan, dan mungkin saja dia bisa membuatnya tersenyum tulus lagi. Dengan tekad itu, dia melancarkan pukulan telak ke tubuh Felicia. Makhluk itu menembakkan salah satu bola ungu aneh itu lurus ke arahnya, mengenainya telak. Roland membeku. Krones bersorak, senang karena apa yang dia rencanakan untuk saat ini akhirnya terjadi. Dia memberitahu sang protagonis dengan gembira bahwa Solana akan menjadi monster menggemaskan seperti Felicia. Iblis itu bertanya-tanya apakah Roland akan bisa membunuhnya juga, terutama dengan lengan mendiang istrinya. Keputusasaan di wajah mantan pahlawan itu sudah cukup untuk memuaskannya untuk saat ini. Roland bergegas ke adik iparnya, memohonnya untuk tetap waras. Dia tidak bisa kehilangan Solana juga, tetapi dia terkena pukulan langsung dan terlempar. Sangat terkejut, Solana mulai berubah, dan kemarahan membuatnya berteriak di antara air mata frustrasi dan kesakitan. Krones menyaksikan, menikmati keputusasaan manusia, penasaran bagaimana reaksi orang kepercayaan Roland. Sang protagonis merasa ini adalah akhir, seolah-olah dia telah mencapai batasnya. Dalam kegelapan pikirannya, sebuah suara memanggil namanya. Dia mencoba mengabaikannya. Dia tidak punya hak untuk menjawab. Tidak hanya Felicia, tapi sekarang Solana telah ditelan oleh transformasi iblis. Orang-orang telah hilang hari demi hari, dan sekarang prajurit itu tidak berpikir dia bisa menyelamatkan siapapun. Seseorang sepertinya yang mencari kenyamanan dalam suara kekasihnya yang telah mati bahkan tahu itu ilusi tidak pantas mendapatkan perhatian semacam itu. Tapi suara itu berteriak dan menariknya keluar dari bayang-bayang, memaksanya untuk melihat. Tertegun, Roland menatap wajah Felicia. Dia berkata, dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Gadis itu berkata dialah orang yang sama, yang dia pikir adalah saudara perempuan Solana dan istrinya, Felicia. Roland berlutut dan memeluk pinggangnya, menangis, memohon pengampunan. Dia hanya menghela napas, melihat betapa kerasnya dia mencoba menepati janji yang mereka buat, bahkan setelah dia menyebabkan begitu banyak rasa sakit padanya. Namun dia bilang dia tidak putus asa, dan dia tidak keberatan dia menggunakan lengan kanannya. Felicia senang bahwa seorang gadis desa sederhana sepertinya bisa mendukungnya sama sekali. Roland membalas bahwa kemampuan yang dia dapatkan sangat buruk karena yang bisa dilakukannya hanyalah mencuri sesuatu dari orang lain. Tapi dia memberitahunya bahwa luar biasa dia menjadi kekuatan barunya di dunia ini. Dan lagi pula, kekuatan itu sendiri bukanlah mencuri, dan pengungkapan itu mengejutkan Roland. Itu adalah kemampuan yang bisa menyelamatkan dunia. Felicia akan senang punya lebih banyak waktu untuk berbicara, tetapi waktu mereka hampir habis. Dia memintanya untuk lebih mempercayai kekuatan yang mereka bagi. Jika mereka bekerja sama, mereka juga bisa menyelamatkan Solana.
Sambil memegang tangannya, Roland setuju, dan dia merasakan harapan mendiang istrinya menetap di hatinya. Kembali ke dunia nyata, dia melihat lengan kanannya dan memutuskan akan mempercayainya mulai sekarang. Krones mengamati, ingin melihat bagaimana ini berakhir saat Roland menyerang mantan ahli bela diri itu. Kali ini, Roland bertekad untuk menggunakan lengan Felicia untuk mencuri kutukan dari tubuh adik iparnya dan menyelamatkannya. Kekuatan mereka bertabrakan dan menimbulkan ledakan. Sang eksekutif melindungi matanya dari cahaya terang. Yang mengejutkannya, Roland benar-benar menghentikan transformasi Solana. Lengan kanannya berubah lagi, kembali lebih kuat dari sebelumnya. Benar-benar bingung, Krones menuntut untuk tahu mengapa dia masih manusia. Marah karena tragedi yang diciptakannya dibatalkan begitu mudah, dia mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya dan menembakkan lebih banyak bola terkutuk ke arah mereka. Sekali lagi, Roland menangkis dengan lengan kanannya dan menyerap kekuatan jahat itu. Marah, Krones menyerang berulang kali. Dia telah menunggu saat ini sejak pertama kali bertemu mantan pahlawan itu. Bahkan dia berpikir kemampuan yang membatalkan kutukan terlalu hebat untuk ada di dunia ini. Roland memberitahunya bahwa dia salah besar. Kemampuan Felicia adalah bersikap baik kepada orang lain dengan menanggung rasa sakit mereka. Transformasi mengerikan yang mengubah tubuh orang adalah sesuatu yang Roland rencanakan untuk diakhiri selamanya begitu dia mengalahkan Krones. Dia mendekat dan mendaratkan pukulan bersih ke wajah Krones, membuatnya terlempar. Lengan kanan barunya mengungkapkan kekuatan sejatinya. Lengan itu bisa berubah bentuk sesukanya. Dia menamainya lengan 10.000 wujud. Krones bangkit kembali. Roland mengayunkan lagi, dan iblis itu menghindar atau mengira dia menghindar. Roland sudah mengincarnya sekarang. Sesaat kemudian, dia menangkapnya dan membantingnya ke tanah. Dia menggunakan lengannya untuk menghancurkan sang eksekutif menembus dinding dan ke dalam tanah, merusak rumah-rumah dan memorak-porandakan desa. Akhirnya, Roland menarik Krones mendekat, memberinya ruang untuk melontarkan lebih banyak kutukan, menolak untuk diremehkan saat ini. Itu tetap tidak berhasil. Krones tidak akan menyerah bahkan saat Roland memukuli wajahnya lagi dan lagi. Bentuk lengan Roland yang mengerikan itu membuat Krones marah. Itu seharusnya menjadi bagian dari kekasih prajurit itu. Dia seharusnya lebih menghargainya. Roland berkata penampilan tidak penting lagi. Dia bertarung bersama Felicia. Jiwanya bersamanya kemanapun dia pergi, dan hanya itu yang dia butuhkan. Krones tidak mau mendengar omongan cinta murahan itu. Dia mengungkapkan kemampuan baru, nekromansi diri. Itu membangkitkan orang mati dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Meridogo sudah mengesankan, jadi Krones tahu menggunakannya pada dirinya sendiri akan membuatnya lebih menakutkan. Dia berubah dan tumbuh besar, bertekad membunuh Roland. Setiap manusia di dunia ini ada hanya untuk diinjak-injak oleh iblis. Setiap serpihan harapan di hati mereka harus dihancurkan. Roland menolak itu, harapan adalah apa yang membuat mereka tetap hidup. Itulah yang dia dan Felicia yakini, tetapi keberadaan yang menjijikan, umum, dan romantis itu hanya membuat sang eksekutif kesal, dan dia menerjang untuk membunuhnya. Roland tidak mundur. Dia tidak akan membiarkan umat manusia kalah dari ras iblis. Dia menahan serangan itu dengan lengan kanannya dan melemparkan Krones dengan kekuatannya sendiri. Setelah dipukuli, sang nekromancer tidak percaya dia dihadang secara langsung dan kalah. Tapi jika ini terus berlanjut, dia akan menang dengan cara apapun yang diperlukan. Roland berbalik, terkejut, saat mayat Felicia memancarkan cahaya ungu. Kemudian cahaya itu menyebar. Setiap zombie di desa mulai bersinar, energi mereka dicuri dan disalurkan langsung ke Krones saat dia memicu kemampuan lain. Dia meningkatkan kekuatan dan memaksa semua orang di desa untuk menyatu menjadi satu makhluk yang mengerikan. Rencananya sederhana, membuat warga sipil yang mati bertarung dan memaksa Roland untuk membunuh mereka berulang kali. Roland tidak ragu-ragu, dia menggunakan metamorfosis pada lengannya dan menyerap massa yang menyatu itu. Tubuh warga sipil kembali ke bentuk manusia seperti dulu, termasuk Felicia. Dia tidak bisa menghidupkan mereka kembali, tetapi dia tidak akan membiarkan iblis tidak menghormati tubuh mereka. Lebih dari segalanya, dia ingin eksekutif itu merasakan sakit yang telah disebabkannya dengan menanggung beban nyawa manusia. Krones tidak mau mendengar itu dari sampah sepertinya. Sementara itu, Solana berjalan melewati ruang putih bersih, tidak yakin di mana dia berada. Felicia muncul dan memanggil nama adiknya. Sedikit sedih dia tidak bisa terhubung dengannya sekuat yang dia bisa dengan Roland. Solana menyadari siapa itu dan menangis, meminta maaf karena tidak bisa membantu. Dia tidak ada untuk Roland atau Felicia saat mereka membutuhkannya.
Dia bahkan tidak bisa mendukung kakak iparnya saat dia berduka. Jauh di lubuk hatinya, dia benci betapa tidak bergunanya perasaannya, bahkan sebagai keluarga. Felicia mengakui dia tidak hanya membuat suaminya menderita. Dia juga menyakiti adiknya, jadi dia tidak ingin Solana meminta maaf atau menyalahkan dirinya sendiri. Solana baik-baik saja apa adanya. Felicia ingin dia hidup dengan caranya sendiri sesukanya. Dan jika suatu hari dia memilih untuk berada di sisi Roland, bukan sebagai pengganti tetapi sebagai dirinya sendiri, mungkin Felicia akan sedikit cemburu, namun dia akan mengizinkannya. Dia memeluk Solana dan memintanya untuk hidup untuk dirinya sendiri mulai sekarang. Solana bangun di dunia nyata dengan Roland yang memeluknya, merasa lega. Dia berkata dia melihat Felicia dalam mimpinya, dan Roland berkata dia juga. Solana tidak ingin berbagi apa yang dia dengar, tetapi Roland berkata dia juga belajar sesuatu dari istrinya. Lengan kanannya bisa menyelamatkan dunia dari rasa sakit, dan untuk itulah dia akan menggunakannya. Sementara itu, di sebuah kastil yang gelap, api ungu menyelesaikan laporannya. Api itu memberitahu Raja Iblis untuk tetap tenang, karena bahkan dalam wujud itu, Kron masih berencana untuk mengalahkan Roland. Raja berterima kasih padanya, bangkit dari takhtanya, berjalan ke arah eksekutif itu, dan menginjaknya hingga tewas selamanya. Ketika dia mendengar sang protagonis telah hidup kembali, dia mengira dia akan benar-benar hancur. Tetapi lengan baru mantan pahlawan itu terus berevolusi, dan mungkin suatu hari nanti bahkan bisa mencapai kekuatan para dewa. Pikiran itu membuat Raja tersenyum, bersemangat untuk mencuri lengan Roland untuk dirinya sendiri.